Bab 111. Ketika Queen Langham mendengar kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba gelap, nada suaranya dingin dan berteriak, "Andy Jackman, siapa yang membiarkanmu masuk, keluar." Dia tidak menyukai Andy Jackman, orang paruh baya jelek. Karena pria itu mendambakan dirinya yang cantik, dan bukan hanya 1 atau 2 hari melecehkan dirinya sendiri. Kapanpun ada waktu, pria ini akan datang kemari. Tersenyum malu-malu dan bermaksud mengajak dirinya untuk makan. Selain itu, Andy Jackman bukan orang yang jujur, ada kebiasaan mencuri. Dia awalnya direkrut dari luar. Dia terbiasa membuat masalah di luar, dia juga telah membawa entah siapanya untuk bekerja di Vienna Concert Hall. Contohnya Shania Southwest yang dibawa oleh Andy Jackman, orang yang tidak bisa bekerja. Queen Langham, apa maksudmu? Saya, Andy Jackman, juga kepala pengawas di Vienna Concert Hall, mengapa tidak bisa masuk dan duduk? Andy Jackman duduk di sofa dengan sesuka hati. Tangannya terentang, kaki disilangkan, dan tatapan penuh nafsu terpantul dari sudut matanya. Melihat Queen Langham dari atas ke bawah. Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang, tolong keluar. Queen Langham menunjuk ke pintu dan berteriak dengan suara dingin. Tuan Mars berada tepat di depannya. Andy Jackman, si idiot ini sangat lancang. Andy Jackman mendengus 2 kali, melirik Toby Mars yang berdiri di sampingnya, dengan sudut mulutnya yang lucu, dan menyeringai, "Oh, ya, Queen Langham, bahkan mencari orang seperti tukang pindah barang, betapa laparnya kamu." Queen Langham memutar alis bulan sabitnya dan menegur, "Andy Jackman, apa yang kamu bicarakan? Sialan orang ini, hehe, kamu mengerti apa yang saya katakan. Saya tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, Shania Southwest adalah orangku, kamu tidak bisa memecatnya," kata Andy Jackman terang-terangan. Shania Southwest di sampingnya melirik Queen Langham dan Toby Mars dengan mengejek. Dia mencibir di dalam hatinya. "Queen Langham, bukankah kamu cukup hebat? Di depan pacarku, kamu tentu tidak berani berbicara apapun." Queen Langham mendengus dingin dan berteriak, "Andy Jackman, jangan lupa, saya manajer Vienna Concert Hall. Saya berhak memecat siapapun, dan kamu tidak berhak ikut campur." "Sial, Queen Langham, jangan tidak memberi muka, kakak Andy pernah sesuatu. Dia tidak akan takut padamu, status manajer yang didapat dari menjual tubuhmu." Shania Southwest meletakkan tangannya di dadanya, menatap mereka dengan jijik, dan berkata, "Selain itu, kamu sendiri sudah kotor, masih membawa sampah seperti itu masuk ke sini. Sendiri sudah melanggar peraturan di sini. Jika itu sampai ke telinga bos, saya mau lihat bagaimana kamu menjelaskannya." Setelah berbicara, dia duduk di pangkuan Andy Jackman dan melingkarkan lengannya di lehernya. Keduanya bersandar dengan mesra. "Queen Langham, saya sarankan kamu berpikir baik-baik, apakah pantas untuk menyinggung saya demi tukang pindah barang yang bukan siapa-siapa?" Andy Jackman tersenyum mengancam. Matanya berapi-api, menatap Queen Langham, dan ingin menelan wanita dewasa ini hidup-hidup. Dia menginginkan tubuh Queen Langham, dan itu bukan keinginan 1 atau 2 hari saja. Tapi wanita ini terlalu sombong, meremehkan dirinya, dan selalu mengabaikan dirinya. Biasanya dia berpura-pura suci dan dingin, tetapi tidak disangka bahwa dia begitu tidak bermoral. Jika Shania Southwest tidak datang menemuinya hari ini, Andy Jackman tidak akan tahu bahwa Queen Langham telah membawa tukang pindah barang ke Longe. Apakah ini kencan diam-diam? Memikirkan hal ini, Andy Jackman menjadi semakin marah pada Toby Mars yang berada di samping. Orang bodoh ini, mengapa dia bisa mendapatkan wanita sempurna seperti Queen Langham? "Lalu apa, kamu inginkan?" Queen Langham bertanya dengan dingin. Dia telah mengamati wajah Toby Mars yang berada di samping, dan menyadari bahwa dia selalu terlihat acuh tak acuh. Dia mengerti bahwa Tuan Mars tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Ketika Andy Jackman mendengar ini, dia menjilat bibirnya. Dia menatap kaki mulus Queen Langham yang lurus dan ramping dengan mata menyipit, dan berkata sambil tersenyum,
ini sangat sederhana, temani saya untuk makan malam ini. Bab 112, Kakak Andi, apa yang kamu katakan? Ketika Shania Southwest yang berada di samping mendengar ini, rambutnya langsung naik seperti kucing diinjak ekornya, dan menatap Andy Jackman dengan wajah tegas. Andy Jackman segera menjelaskan, "Oh, sayang, saya hanya bercanda, hanya ada kamu di hati saya. Kamu katakan, apa yang kamu inginkan." Pada saat ini, Shania Southwest langsung menunjuk Toby Mars dengan arogan. Mencibir dan berkata, "Saya ingin dia berlutut, bersujud dan meminta maaf kepada saya." Shania Southwest sangat membencinya, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membuat Queen Langham meminta maaf. Jika begitu permalukan saja orang yang membuatnya ditampar. Terlebih lagi, jika dilihat sekarang, tukang pindah barang pastilah kekasih yang dipelihara oleh Queen Langham. Kalau tidak, mengapa dia melindunginya seperti ini? Toby Mars terkejut, mengapa kemarahan ini mengarah kepadanya. Queen Langham juga terkejut. Kemudian menatap Shania Southwest dengan marah, berteriak, "Shania Southwest, kamu tidak berhak untuk berbicara, tutup mulutmu." Ingin Tuan Mars berlutut untuk meminta maaf. Mengapa dia tidak membenturkan kepalanya, dan mati di sini sekarang juga? Bahkan Tuan Queendey harus hormat ketika dia melihat Tuan Mars, siapa si Shania Southwest. Queen Langham, saya sudah baik tidak memintamu untuk meminta maaf. Dia hanya tukang pindah barang yang bau. Mengapa kamu melindunginya seperti ini? Mungkinkah, tebakan saya benar? Dia benar-benar kekasihmu yang diam-diam kamu sembunyikan. Seleramu terlalu jelek, kata Shania Southwest dengan seringai di wajahnya. Diam, apakah kamu tahu siapa dia? Jika kamu berani memintanya untuk meminta maaf kepadamu, kamu sudah tidak ingin hidup. Queen Langham berkata dengan marah. Hehe, bukankah itu hanya seorang tukang pindah barang? Apakah dia sosok misterius yang datang melihat gedung konser kita? Shania Southwest mencibir, hanya dengan santai berkata. Dia juga tahu bahwa status orang misterius itu tidak biasa. Dia mendengarnya ketika bos memberitahu Queen Langham sebelumnya. Karakter yang tak terbayangkan, bahkan bosnya Tuan Queendey, salah satu dari 4 pahlawan bawah tanah Seoul, harus memperlakukannya dengan hormat. Apa maksud Queen Langham dengan mengatakan ini sekarang? Mungkinkah orang bodoh ini bukan kekasih kecil yang dia pelihara? Memiliki status khusus. Bukankah ini lucu? Namun pada saat ini, Toby Mars tiba-tiba bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin ingin saya berlutut dan meminta maaf kepadamu? Kamu segera berlutut dan minta maaf padaku. Shania Southwest tidak banyak berpikir, langsung berkata dengan ekspresi angkuh. Seluruh pori-pori tubuh memancarkan aura yang mendominasi. Tidak hanya untuk berlutut, tetapi juga merangkak kepadanya, memohon belas kasihan seperti anjing. Andy Jackman menambahkan dengan nada menghina. Menghadapi tukang pindah barang, ia tidak perlu bertindak sendiri. Status adalah senjata terbaik. Namamu Andy Jackman, kepala pengawas di sini. Toby Mars malah tidak terlalu marah, tetapi bertanya secara retoris sambil tersenyum. Kamu sudah kenal saya? Ya, saya adalah kepala pengawas Vienna Concert Hall, dan saya dipekerjakan oleh Tuan Queendey sendiri. Sekarang sudah tahu saya, takut. Kalau begitu jangan ragu untuk berlutut dan meminta maaf kepada pacar saya. Andy Jackman duduk di sofa dengan kaki disilangkan, dan tampak arogan. Toby Mars tersenyum tipis, lalu kembali menatap Queen Langham dengan wajah dingin, dan berkata, pecat mereka berdua. Sekalian periksa mereka menggelapkan uang atau menyalahgunakan kekuasaan mereka. Saya berharap ini segera dibereskan. Jika tidak bisa, minta bosmu datang temui saya. Bab 113. Queen Langham segera mengangguk dengan hormat dan berkata, "Oke, Tuan Mars, segera ditangani." Andy Jackman mendengar ini, terkejut terlebih dahulu, tertawa beberapa kali, dan berkata dengan curiga, "Wah, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin Queen Langham memecat kami berdua, masih ingin memeriksa saya? Siapa kamu? Bahkan berani mengatakan hal besar seperti itu?"
Apakah kamu tahu di mana kamu berada sekarang? Seberapa hebat dirimu jika kamu ingin bos kami datang menemuimu? Dia bertanya sambil minum. Andy Jackman sekarang seperti mendengar lelucon paling lucu tahun ini. Dia tertawa sampai sekujur tubuhnya maju dan mundur. Shania Southwest tidak bisa menahan tawa beberapa kali, dan berkata dengan sinis, "Saya baru saja mengatakan dia sampah, dan dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang besar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti ini bisa menjalani hidup, bodoh." Andy Jackman dan Shania Southwest belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Mungkinkah dia masih berpikir dia lebih hebat daripada bos Vienna Concert Hall? Itu adalah Tuan Kuendai. Tuan Kuendai adalah salah satu dari 4 tokoh underworld di Larnwick. Siapa yang suruh dia berkata minta Tuan Kuendai menemuinya? Kalimat ini mencari mati. Ini sangat konyol. Namun, detik berikutnya, Queen Langham mencibir dan mengangkat telepon, menghubungi Departemen Keamanan, dan berkata dengan dingin, "Minta beberapa orang kemarilah. Ngomong-ngomong, beritahu Departemen Keuangan dan menyerahkan semua bukti yang dikumpulkan tentang penggelapan uang oleh Andy Jackman dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Serahkan semuanya pada polisi." Mengenai Andy Jackman, Queen Langham sudah ingin melakukannya dari lama. Dia mengumpulkan banyak bukti, dan menyimpannya di tangannya. Dia tidak berani bertindak gegabah sebelumnya, khawatir Andy Jackman akan menyebabkan masalah. Sekarang Tuan Mars yang berbicara, Andy Jackman sudah pasti habis. Selain itu, dia akan habis dengan menyedihkan. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba tawa Andy Jackman berhenti, lalu matanya melebar, wajahnya menjadi gelap, dan dia memarahi, "Queen Langham, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu benar-benar ingin memecatku?" Queen Langham tidak berbicara. Dalam waktu kurang dari 5 menit, beberapa satpam berperawakan besar dan kasar masuk. Ini semua adalah orang-orang yang mengikuti Tuan Zakaria. Kaki tangan mereka sangat terampil. Mereka segera menangkap Andy Jackman dan Shania Southwest, yang sedang duduk di sofa. Menahan tangan mereka ke belakang. "Dasar rumput, kamu benar-benar buta, tidakkah kamu tahu siapa aku? Lepaskan saya, atau saya akan memberitahu Tuan Zakaria, minta Tuan Zakaria menghukummu." Andy Jackman meronta dan meraung. Namun, beberapa satpam tidak mendengarkan sama sekali. Pada saat ini, Shania Southwest tidak tahu apa yang telah dia buat. Dia berteriak di sana, "Kakak Andy, penjaga keamanan yang bau ini justru sebaliknya. Mereka berani melakukan sesuatu untuk Anda dan saya dan mengusir mereka semua. Beritahu bos dan biarkan bos memperlakukan mereka dengan kejam." Namun, kali ini, Toby Mars duduk di sofa dengan acuh tak acuh. Queen Langham memegang dokumen yang baru dicetak dan menyerahkannya kepada Toby Mars dengan hormat. "Tuan Mars, ini adalah surat pemberitahuan untuk pemecatan mereka." Toby Mars mengangguk dan berkata dengan lemah, "Tempelkan di pintu. Beritahu bosmu juga, katana saya yang memecat pria itu. Jika dia punya komentar, dia bisa bertanya langsung padaku." Queen Langham buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Mars, Anda terlalu khawatir. Anda memiliki hak penuh untuk menangani masalah ini. Tuan Zakaria telah memberitahu saya sebelumnya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Vienna Concert Hall." Andy Jackman dan Shania Southwest semua tercengang pada pertemuan ini. Dari nada dan retorika Queen Langham, mereka telah menebak fakta yang menakutkan. Tuan Mars, mungkinkah dia adalah Tuan Mars yang misterius? Tuan Mars yang telah membooking Vienna Concert Hall. Andy Jackman dan Shania Southwest terkejut dan berkeringat dingin. Ya ampun, Andy Jackman tanpa ragu-ragu, berlutut di lantai dengan kepulan, merangkak ke depan Toby Mars, memeluk pahanya, dan berteriak, "Tuan! Tuan Mars, maaf, saya salah. Saya tidak punya mata. Aku memandang rendah orang, saya tidak mengenalimu. Saya pantas mati. Maafkan saya benar-benar tidak sengaja." Saat dia berkata, dia menamparkan mulutnya. Itu yang kejam.
Shania Southwest yang berada di samping juga sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lunglai, dan seluruh tubuhnya gemetar, jatuh lunglai ke lantai, matanya penuh kepanikan. Bukankah dia tukang pindah barang? Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Mars? Ini tidak mungkin. Pada saat ini, orang-orang dari Departemen Keuangan masuk bersama petugas polisi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membawa Andy Jackman dengan borgol. Bab 114. Tuan Mars, saya mohon, lepaskan saya. Saya tidak akan berani lagi. Andy Jackman memohon untuk terakhir kalinya di Longe, tetapi tidak berhasil. Sekarang, hanya tersisa Shania Southwest yang duduk di lantai. Toby Mars melirik dingin dan bangkit untuk pergi. Queen Langham langsung mengikuti, bersiap untuk mengantarnya keluar. Berdebar, Shania Southwest bergegas ke sana, meraih celana kain lurus, dan memohon belas kasihan dengan tangisan, Tuan Mars, saya juga tahu bahwa saya salah. Saya, seorang wanita yang lemah. Tolong lepaskan saya kali ini. Kedepannya saya tidak berani lagi. Toby Mars bahkan tidak melihatnya. Dia hanya berkata dengan dingin, jika kamu melakukan banyak tindakan tidak adil, kamu cari mati sendiri. Tidak ada yang berhak memandang rendah tukang yang telah bekerja keras. Queen Langham, posisinya dia akan digantikan oleh resepsionis di depan pintu. Baik Tuan Mars. Queen Langham menjawab, dan dengan cepat meminta penjaga keamanan untuk menyeret Shania Southwest keluar. Setelah meninggalkan Longe, Queen Langham melirik Toby Mars sambil tersenyum, berbicara dan berjalan aula. Tetapi pada saat ini, sebuah kejadian tidak diinginkan muncul. Toby Mars, kenapa kamu di sini? Mendengar suara yang akrab, Toby Mars menoleh dan melihat ke pintu, dan melihat Luke Valgren menatapnya dengan wajah penuh keraguan. Ada rasa jijik melintas di matanya pada saat yang sama. Toby Mars mengerutkan kening dan berkata, apa hubungannya denganmu jika saya ada di sini? Benar-benar bisa bertemu Luke Valgren di mana-mana. Apa yang dia lakukan di sini? Hehe, kenapa itu tidak ada hubungannya denganku? Hak apa yang dimiliki sampah sepertimu untuk datang ke sini? Luke Valgren berkata dengan tidak puas, apakah kamu tahu di mana ini? Vienna Concert Hall, gedung konser terbesar di Larnwick. Sampah sepertimu tidak pantas berada di sini. Keluar. Luke Valgren sangat kesal dengan Toby Mars. Orang tidak berguna yang merebut perempuannya. Sekarang, dia malah datang ke Vienna Concert Hall. Apakah dia tidak tahu bahwa statusnya jika berada di sini maka mengotori Vienna Concert Hall? Hari ini Luke Valgren datang ke sini karena Helena Peach. Dia tahu bahwa Helena Peach menyukai Tuan Judith Showman dari dulu, jadi dia datang ke Vienna Concert Hall. Untuk membuking pertemuan agar Helena Peach dan Judith Showman dapat bertemu dan berfoto dengannya. Dengan begitu, Helena Peach pasti akan mengagumi dirinya dan bahkan jatuh cinta pada dirinya. Toby Mars mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, mengapa saya tidak bisa datang ke sini? Hahaha, Luke Valgren mencibir beberapa kali dengan jijik, dan berkata, Toby Mars, kamu benar-benar idiot. Apakah kamu tahu orang seperti apa yang bisa masuk ke Vienna Concert Hall? Saya tidak tahu, coba saya dengar. Toby Mars tersenyum tipis. Tubuh Luke Valgren menjulang tinggi. Wajahnya angkuh, dia telah melupakan urusan utamanya datang kemari, dan ingin mempermalukan Toby Mars. Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua orang yang berkuasa di Larnwick dan setidaknya kekayaan mereka bernilai lebih dari puluhan juta. Luke Valgren mengangkat alisnya dan mencibir, sampah seperti kamu yang mengandalkan wanita, tidak berhak untuk berdiri di depan pintu masuk. Paham, aku tidak tahu mengapa Helena Peach memilih untuk menikahi sampah sepertimu sejak awal. Itu benar-benar tidak pantas baginya. Ejekan dan cemoohan yang kejam, penuh penghinaan. Di mata Luke Valgren, Toby Mars adalah semut, dan dia adalah raja. Dia bisa mencubitnya sampai mati dengan santai. Manajer Langham, apakah Vienna Concert Hall kalian memiliki aturan seperti itu? Tiba-tiba,
Toby Mars menoleh dan bertanya dengan lemah ke arah Queen Langham yang berada di sampingnya. Luke Valgren baru memperhatikan bahwa ada seorang wanita cantik yang berdiri di samping Toby Mars. Ini, Queen Langham, manajer Vienna Concert Hall. Luke Valgren segera mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan sambil tersenyum, dan berkata dengan senyum pujian, "Manajer Langham, halo, saya Luke Valgren yang telah membuat janji dengan Anda." Bab 115. Namun Queen Langham langsung mengabaikan tangan Luke Valgren yang terulur, meliriknya dengan jijik, dan menjawab pertanyaan Toby Mars, "Tidak. Luke Valgren ini berani begitu lancang. Mempermalukan Tuan Mars berarti mempermalukan seluruh Vienna Concert Hall dan bahkan mempermalukan Tuan Zakaria." Luke Valgren terkejut, dengan ekspresi curiga di wajahnya. "Manajer Queen, bukankah aturan ini selalu ada di Vienna Concert Hall? Bagaimana bisa tidak ada?" Aturan Vienna Concert Hall pada awalnya ditetapkan oleh Tuan Quendai. Tidak ada yang berani membantah aturan Tuan Quendai di seluruh Larnwick. Vienna Concert Hall hanya menerima orang yang memiliki status. "Oh, itu dulu, sekarang tidak ada lagi." Queen Langham menjawab dengan dingin. "Apa? Tidak ada lagi?" Luke Valgren terkejut sekali lagi. Dia sangat bingung, apakah Queen Langham minum obat yang salah hari ini? Queen Langham adalah manajer Vienna Concert Hall. Dia malah membantu Toby Mars untuk berbicara. "Queen Langham, apa maksudmu?" Luke Valgren tidak mengatakan apa-apa pada saat ini. Dia menatap Toby Mars dengan cemburu, jijik dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sini? Menunggu manajer Langham memanggil orang untuk mengusirmu kah?" Dia benar-benar tidak menyukai penampilan Toby Mars saat ini. Dia tampak acuh tak acuh, menyaksikan adegan itu. Queen Langham mengerutkan kening. Luke Valgren mempermalukan Tuan Mars sedemikian rupa sehingga dia tidak mengganggap dirinya. Dia sangat tidak senang. Tetapi melihat maksud Tuan Mars, tampaknya hal itu ditangani dengan rendah hati. Oleh karena itu, Queen Langham hanya membuka mulutnya dengan tidak puas. "Tuan Luke, karena kamu datang ke sini untuk meminta saya melakukan sesuatu, maka kamu harus mematuhi aturan saya. Saya sangat tidak senang dengan sikapmu. Tidak ada perbedaan status antara yang tinggi dan rendah. Tidak ada kelas sosial. Tuan Zakaria memberi tahu kami kemarin, jadi aturan Vienna Concert Hall telah diubah dan memperlakukan semua orang setara." "Benar, apa yang dikatakan manajer Langham benar." Luke Valgren yang tadinya arogan, sekarang mengangguk memuji seperti cucunya. Meskipun dia adalah anak laki-laki dari keluarga Valgren, reputasinya masih jauh lebih rendah daripada Queen Langham. Dia adalah mewakili Tuan Quendai, yang statusnya di Larnwick tidak tinggi dan tidak rendah. Terlebih lagi, dia masih berstatus manajer Vienna Concert Hall. Mengurusi Vienna Concert Hall, sudah cukup membuat orang menghormati. Namun, Queen Langham menganggap kalimat yang dikatakan Luke Valgren dengan serius. Seolah-olah dia disambar petir, dia terpana di tempat. "Tuan Valgren, saya sangat tidak puas dengan sikap kamu barusan. Jika kamu ingin mengatur waktu untuk bertemu dengan Tuan Judith Solman, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Jadi, silakan pulang," kata Queen Langham tidak senang. Luke Valgren panik begitu mendengarnya. Tujuan kedatangannya adalah untuk membeli pertemuan 10 menit dengan Judith Solman dan memberikan hadiah ini kepada Helena Peach. Tapi sekarang, Queen Langham meminta dirinya pulang. Bagaimana bisa? Luke Valgren memikirkan hal ini sambil melotot ke arah Toby Mars yang berada di sebelahnya. Semua karena Toby Mars, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tidak ada cara lain, Luke Valgren harus bersikap rendah diri dan berkata, "Manajer Langham, saya pikir kita bisa bicara lagi." Queen Langham tidak berbicara, tetapi dia tampak berpikir. Luke Valgren cemas seperti semut di panci panas, dan berkata, "Manajer Langham, bagaimana jika begini? Saya bisa melakukan apapun yang kamu minta. Saya hanya meminta di konser besok, memberikan saya waktu 10 menit bertemu Judith Solman secara pribadi. Saya ingin memberi kejutan kepada wanita yang saya cintai.
Saya berharap manajer Langham bisa mewujudkannya. Uang tidak masalah, saya bisa memberikan 2 kali lipat. Ketika Toby Mars mendengar ini, wajahnya menggelap. Apakah dia ingin memberikannya kepada Helena Peach? Queen Langham berpura-pura mengiyakan, lalu mengangguk. Ini membuat Luke Valgren sangat senang, dan tentu saja ini hanya masalah uang. Oke, selanjutnya hanya perlu Tuan Valgren untuk melakukan hal ini. Besok, saya akan memberi waktu 10 menit. Mata Queen Langham berkedip licik. Baik, saya pasti akan melakukannya. Luke Valgren mengangguk tajam. Minta maaf padanya. Queen Langham menunjuk Toby Mars di sebelahnya. Luke Valgren tercengang pada saat itu, dan berteriak seperti hantu, "Manajer Langham, apakah kamu bercanda? Meminta untuk meminta maaf padanya. Dia hanya laki-laki yang mengandalkan perempuan. Bagaimana saya bisa meminta maaf kepada orang tidak berguna seperti Toby Mars? Kenapa, Tuan Valgren tidak bisa melakukannya?" Queen Langham mencibir. Luke Valgren ragu-ragu, ekspresi wajahnya sangat kusut. Toby Mars tersenyum tipis, dan pura-pura menolak, "Ini tidak begitu baik. Dia adalah bos perusahaan. Saya minta maaf pada orang yang tidak berguna seperti dia, akan mempengaruhi citranya." Begitu kata itu keluar, Luke Valgren menggertakkan giginya di sana dengan marah. "Kamu masih tahu diri bahwa kamu adalah sampah. Tidak, Tuan Valgren harus meminta maaf kepadamu, hari ini. Tuan Quendai menjelaskan kepada kami bahwa di Vienna Concert Hall, tidak boleh menggunakan mata binatang memandang rendah orang lain." Queen Langham berkata dengan wajah serius. Luke Valgren panik sekarang, butiran besar keringat dari dahi bergulir. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Sepertinya Tuan Valgren tidak bisa melakukannya, jadi saya tidak ingin memaksanya. Harap Tuan Valgren meninggalkan tempat ini, kata Queen Langham kasar. Bab 116. Tidak, saya minta maaf. Saya minta maaf, kata Luke Valgren dengan cemas. Dia kemudian menatap Toby Mars. Dengan marah, menggertakkan giginya, dan dengan cepat berkata, "Toby Mars, maafkan aku." "Apa? Saya tidak mendengarnya." Toby Mars menyeringai dan berkata sambil tersenyum. "Sikap tidak baik, tidak lulus ujian." Toby Mars. Luke Valgren menanggil saat ini, menggertakkan giginya, dan berkata dengan marah, "Kamu jangan keluar batas." "Manajer Langham, lihat," kata Toby Mars berpura-pura sedih. Queen Langham mendengus dingin. Luke Valgren segera panik, lalu menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, "Maaf." Toby Mars menggelengkan kepalanya dan berkata, "Direktur Valgren, jangan khawatir. Kamu..." Luke Valgren meledak dengan cepat, menahan emosinya, tangan dikepalkan. "Baik Toby Mars, berani berbuat ini pada diriku di sini. Jangan omong kosong, oke, biar kamu puas dulu, saya akan menghabisi kamu lain kali." Queen Langham juga berkata dengan dingin pada pertemuan ini, "Direktur Valgren, karena kamu begitu memaksakan diri, maka lupakan saja." Luke Valgren terkejut dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia telah menyinggung Queen Langham, itu sama saja dengan menyinggung Vienna Concert Hall, dan juga menyinggung Tuan Quendai dari Larnwick. Ini masalah besar. Karena itu setelah memikirkannya, Luke Valgren masih membungkuk dan berkata kepada Toby Mars dengan serius, "Maaf." Toby Mars melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, ini masalah kecil, saya orang yang murah hati." Dengan begitu, Queen Langham mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Valgren, kita bisa meneruskan bernegosiasi." Toby Mars melirik Luke Valgren, dan kemudian langsung meninggalkan Vienna Concert Hall. Luke Valgren melihat dengan curiga ke punggung Toby Mars, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Sampah ini, apakah mungkin dia mengenal Queen Langham? Tidak mungkin. Setengah jam kemudian, Toby Mars sudah membeli sayuran dari pasar sayur dan pulang ke rumah. Helena Peach baru saja kembali dari perusahaan. Dia pergi ke perusahaan dan melaporkan kerjasama antara grup Rockwood kepada Arthur Peach di sore hari.
Mereka telah menandatangani kontrak disaksikan oleh semua keluarga Peach, sudah resmi bekerja sama dengan grup Rockwood. Selanjutnya, akan mulai sibuk. Helena Peach melihat Toby Mars kembali dan tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk bersila di sofa, memegang buku catatan dan membuat rencana. Toby Mars pergi ke dapur untuk mencuci buah, meletakkannya di atas meja kopi, dan berkata dengan lembut, baru saja dicuci. Helena Peach mengenakan piyama, dengan ikat rambut Mickey Mouse di kepalanya dan pena di mulutnya. Dia sangat imut. Toby Mars hanya meliriknya diam-diam dan bertanya, apakah kamu ada masalah? Helena Peach menjawab, ada masalah di laporan proyek-proyek dan rencana anggaran biaya. Saat dia berkata, dia mengangkat kepalanya dan melirik Toby Mars, dan bergumam, oke, jangan tanya, kamu pergi memasak, kamu juga tidak mengerti jika saya memberitahumu. Toby Mars tersenyum sedikit dan berbalik ke dapur. Pada saat bersamaan, bel pintu berbunyi. Toby Mars berjalan mendekat, membuka pintu, dan melihat Haniel dari Vienna Concert Hall berdiri di pintu, memegang kartu undangan emas di tangannya. Hei, kamu! Haniel tersenyum dan berteriak kaget. Toby Mars buru-buru membuat gerakan diam, mengambil kartu undangan di tangannya dan berkata, pergilah. Haniel bingung, melirik pintu yang tertutup, dan bergumam, Tuan Mars ternyata tinggal di sini, mengapa dia mengenakan celemek? Tidak mengerti. Siapa? Tanya Helena Peach. Toby Mars berjalan mendekat, menyerahkan kartu undangan di tangannya kepada Helena Peach, dan berkata, untukmu. Helena Peach bertanya pada Toby Mars dengan curiga, untukku. Setelah itu, dia membuka undangan dan melihat isinya. Ekspresi wajahnya dengan cepat menjadi bersemangat. Dia melompat dan melingkarkan lengannya di leher Toby Mars dan berteriak dengan gembira, ah, Toby Mars, dari Vienna Concert Hall. Undangan untuk pertunjukan musik spesial Tuan Judith Showman. Helena Peach sangat bersemangat sehingga dia memeluk Toby Mars. Setelah dia bereaksi, dia tersipu dan mendorong Toby Mars menjauh. Toby Mars tersenyum dan bertanya, apakah kamu bahagia? Tentu saja, ini adalah pertunjukan musik spesial Tuan Judith Showman. Mata Helena Peach yang tersenyum melengkung seperti bulan sabit, tetapi dia dengan cepat mengambil kartu undangan dengan curiga dan berkata, tapi, siapa yang mengantar undangan ini? Saat dia berkata, matanya tertuju pada Toby Mars yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Toby Mars. Bab 117. Toby Mars melihat Helena Peach menatap dirinya dengan curiga. Ketika dia hendak berbicara, ponselnya berdering. Helena Peach melirik kontak penelepon, alis bulan sabitnya sedikit berkerut, dan berkata, pria yang menyebalkan. Setelah itu, dia menjawab telepon dan bertanya dengan sopan, halo, Luke Valgren, ada apa? Di ujung telepon yang lain, Luke Valgren sangat bersemangat dan berkata, Helena, apakah kamu sudah menerima undangannya? Undangan. Helena Peach melihat kartu undangan emas di Wina di tangannya, hati bergetar, ternyata Luke Valgren yang mengirimnya. Saya pikir itu Toby Mars. Benar juga apa yang dia pikirkan, bagaimana mungkin Toby Mars memberinya tiket Vienna Concert Hall? Begitu mahal, saya telah menerimanya, terima kasih. Helena Peach tersenyum, dan kemudian berkata, namun, undangan ini saya tidak bisa. Helena Peach hanya ingin mengatakan bahwa dia tidak dapat menerimanya. Luke Valgren di sana sepertinya tahu bahwa dia akan mengatakannya, oh, terima saja. Tidak mahal, itu hanya hadiah dari saya. Jika tidak, akan sia-sia. Ini tidak begitu baik. Helena Peach merasa tidak enak dalam hatinya. Seperti kata pepatah, menerima barang orang pasti akan merasa tidak enak. Selain itu, Luke Valgren tertarik padanya dari dulu. Jika dia menerima hadiah ini, akan jadi tidak jelas. Terlebih lagi, Toby Mars berada di depannya saat ini. Tidak ada yang salah dengan itu, terimalah. Saya akan menutup telepon dulu, ada sedikit urusan di perusahaan. Dengan itu, Luke Valgren menutup telepon dengan tergesa-gesa. Helena Peach juga tidak berdaya,
memegang kartu undangan emas di tangannya dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Siapa yang menelpon? Toby Mars bertanya. Luke Valgren, dia mengatakan bahwa dia memberikan undangan. Menurutmu haruskah saya pergi? Tanya Helena Peach. Toby Mars terkejut, Luke Valgren yang mengirim undangan ini. Bermimpi, tidak bisa membiarkan anak ini mengambil hasil kerjanya. Helena, undangan ini sebenarnya, kata Toby baru membuka mulut. Patricia Higgins dan Alfred Peach kebetulan pulang. Patricia Higgins memasuki pintu, mengendus dan bertanya dengan marah, Toby Mars, apa yang kamu lakukan? Pancinya hampir terbakar. Saya ke sana. Toby Mars menepuk pahanya, mengabaikan kalimat selanjutnya, dan bergegas ke dapur. Helena Peach menatap sosok yang sibuk di dapur, mencibir mulut kecilnya. Dia penasaran apa yang akan dia katakan. Namun Helena Peach tidak peduli lagi. Dia ragu-ragu dengan undangan di tangannya untuk waktu yang lama, dan memanggil Sana, temani aku ke Vienna Concert Hall besok malam. Vienna Concert Hall. Helena, apakah kamu sudah mendapatkan tiketnya? Sana Quills tampak sangat bersemangat di ujung telepon. Luke Valgren mengirimkannya, bisa membawa satu orang ke sana. Helena Peach tersenyum. Luke Valgren, anak itu bisa juga, jauh lebih baik daripada Toby Mars, kata Sana Quills. Setelah itu, kedua teman dekat ini mulai mengobrol. Saat makan malam, Patricia Higgins tentu tahu tentang ini. Dia mengambil kartu undangan emas dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Oh, Alfred, lihat betapa perhatiannya si Luke. Vienna Concert Hall, bukankah ini kesukaan putri kita? Anak ini bisa mencintai orang lain." Alfred Peach melirik kartu undangan emas, memberikan acuh tak acuh, melirik Toby Mars, menendangnya di bawah meja, dan bertanya, "Toby Mars, kamu tidak mengatakan apa-apa?" Toby Mars tertawa, "Ayah, apa yang bisa saya katakan? Saya mengatakan ini dari saya, apakah kalian percaya? Selain itu, selama Helena menyukainya, saya tidak peduli." Setelah mendengar ini, Alfred Peach menggelengkan kepalanya sedikit pahit. Bab 118. Bagaimanapun menantu laki-lakinya membiarkan orang luar menunjukkan kebaikan seperti itu kepada putrinya. Alfred Peach masih sedikit tidak senang. Sesuai pepatah, jika menikah dengan ayam jadi ayam, jika menikah anjing jadi anjing. Toby Mars sebagai suami Helena Peach, jika dia bertindak dengan mengatakan atau melakukan sesuatu dalam keadaan ini, maka dia terlalu pengecut. Ketika Helena Peach mendengar ini, wajahnya memerah. Dia merasa sangat bersalah pada Toby Mars. Bagaimanapun dia adalah suaminya, tetapi dia tampaknya tidak mempertimbangkan perasaan Toby Mars sama sekali. Namun, dia sangat menantikan konser ini, konser Tuan Judith Showman. Ini membuatnya sangat serba salah. Saya kenyang. Helena Peach meletakkan sumpitnya, berdiri dan kembali ke kamar. Setelah melihat ini, Patricia Higgins melotot ke arah Alfred Peach. Kemudian berteriak pada Toby Mars, "Ini semua karena kamu, berkata sembarangan. Bisakah sampah seperti kamu membeli tiket Vienna Concert Hall? Lihat, ini adalah tempat duduk khusus. Tiket ini sulit didapatkan." Toby Mars tidak mengatakan sepatah kata pun, dan makan dengan diam. Di malam hari, Toby Mars yang tidur di lantai, tidak bisa tidur. Helena Peach, yang berbaring di sisi tempat tidur, tentu saja juga tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan undangan di dalam hatinya. Dia ingin menjelaskan kepada Toby Mars beberapa kali, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengatakannya. "Toby Mars, jika kamu tidak ingin saya pergi, saya tidak harus pergi." Tiba-tiba di dalam kegelapan, Helena Peach tampaknya telah mengumpulkan keberanian dan mengucapkan kalimat ini. Toby Mars tersenyum tipis di sudut mulutnya dan berkata, "Pergilah, tidak apa-apa, selamat malam." Helena Peach ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Keesokan harinya, Helena Peach datang ke perusahaan lebih awal. Ada beberapa proyek yang perlu ditinjau. Namun ketika dia tiba di perusahaan,
Helena Peach merasa bahwa semua orang di perusahaan sepertinya menghindarinya. Hei, Wilda Sanders, apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Helena Peach bertanya kepada asistennya. Asisten itu takut-takut dan berbisik, Kakak Helena, kamu tidak tahu, perusahaan kita tiba-tiba memiliki investor, ya wanita. Keluarga saya memiliki banyak uang, dia memiliki temperamen yang buruk. Dan dia sudah datang pagi-pagi. Dia memanggil namamu mengatakan bahwa dia akan berhadapan denganmu, jadi berhati-hatilah. Helena Peach memutar alisnya, lalu tersenyum, dan berkata, saya tidak tahu ada investor baru, mengapa saya menjadi targetnya. Asisten itu menghela nafas tanpa daya, dan berkata, Kakak Helena, kamu tidak tahu. Dia adalah pacar Aaron Peach, dan berkata dia ingin membereskanmu demi manajer Peach. Helena Peach terkejut, intrik di tempat kerja benar-benar ada di mana-mana. Yang lebih konyol adalah Aaron Peach tidak bisa melakukannya sendiri, maka dia meminta pacarnya berurusan dengannya. Namun, dia tidak peduli, dan tersenyum, yah, jangan dengarkan angin dan hujan. Manajer Peach dan saya adalah sepupu, jadi dia tidak seharusnya seperti ini. Selain itu, saya tidak membuat kesalahan. Mengapa investor ini menjadikan saya targetnya? Asisten wanita ini cemberut dan mengangguk, tetapi dia masih sangat khawatir dan mengingatkan, Kakak Helene, saya menyarankan kamu untuk berhati-hati. Investor baru tidak boleh disinggung, mereka sangat sombong, bahkan atur Peach harus menghormatinya. Helena Peach sedikit gemetar, dan kemudian mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia tahu. Kemudian dia kembali ke kantornya dengan rencana proyek baru dan laporan audit. Karena kantor wakil presiden belum dibersihkan, Helena Peach masih di kantor lamanya untuk saat ini. 10 menit kemudian, Helena Peach meninggalkan kantor. Seorang wanita dengan tampilan yang elegan dan glamor berjalan di depannya. Dia memiliki kemeja off the shoulder tube merah menyala dengan rok hitam sepantat. Badannya berlekuk lembut. Dia memakai sepatu hak yang sangat tinggi dan memiliki sepasang kaki ramping. Rambut bergelombang terural di belakang kepalanya, dan anting-anting bersinar dengan kilau berlian. Aura seperti ratu, wajahnya dingin, dan alis sombongnya sulit untuk dihadapi. Helena Peach tersenyum, siap untuk bergerak ke samping. Namun, wanita itu berjalan langsung ke Helena Peach, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Helena Peach dengan tamparan keras. Bab 119. Plak. Tamparan ini dilakukan di area terbuka, semua karyawan melihat dan mendengarnya. Semua orang menghela nafas ketakutan, tidak ada yang berani berdiri dan berbicara. Semuanya menatap diam-diam dengan kepala tertunduk. Helena Peach tercengang, pipinya terbakar rasa sakit. Apakah kamu Helena Peach? Wanita itu bertanya dengan dingin. Helena Peach mengepalkan tangannya, menatapnya dengan marah, dan bertanya, siapa kamu? Atas dasar kamu menamparkan. Namun wanita itu mencibir, menamparkan wajah Helena Peach lagi, menunjuk ke hidungnya, dan berteriak, nama saya Maggie Whiteman, investor baru dan pacar Aaron Peach. Saya memperingatkan kamu, kedepannya jangan berpikir untuk bersaing dengan Aaron untuk merebut kekuasaan perusahaan. Jika tidak, saya akan menamparmu setiap kali saya melihatmu. Arogan, sombong. Dia adalah investor baru perusahaan farmasi York, Maggie Whiteman. Helena Peach marah, tetapi Maggie Whiteman sangat arogan dan tidak masuk akal. Tampaknya dia baru berusia awal 20-an, dan dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Tepat pada saat ini, Aaron Peach keluar dari kantor dan melihat adegan ini. Dia berpura-pura berkata dengan dingin kepada Maggie Whiteman, Maggie, apa yang kamu lakukan? Pulanglah. Maggie Whiteman tampaknya tidak takut dengan apapun. Dia melipat tangan di dadanya. Dia melirik Helena Peach dengan dingin, berbalik, memutar pinggulnya, dan pergi. Tidak ada yang berani mengatakan apapun di seluruh area kantor. Aaron Peach datang kemari, berpura-pura tampak bersalah, dan berkata, oh, Wakil Presiden Peach, maafkan saya.
Magi juga tidak bermaksud begitu. Kamu jangan hitung-hitungan padanya. Bagaimana jika saya akan meminta maaf padamu untuknya? Helena Peach menatap Aaron Peach yang shock dengan wajah dingin, dan berkata dengan dingin, tidak perlu, terima kasih. Setelah itu, Helena Peach berbalik dan meninggalkan area terbuka dan kembali ke kantornya. Asisten wanita berlari dan bertanya dengan sedih, Kakak Helena, apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak menyangka Magi Whiteman begitu sombong. Manajer Peach juga tidak mengawasi pacarnya yang sombong. Helena Peach sangat kesal, melihat ke cermin, melihat sidik jari merah di wajahnya. 2 noda darah di pipi kanannya karena goresan kukunya. Apakah Helena Peach marah? Marah. Namun, dia baru saja dipromosikan menjadi wakil presiden. Magi Whiteman adalah investor baru, yang mendapat dukungan Aaron Peach dan ayahnya. Dia hanya bisa menahan dirinya. Jika pada hari pertama sebagai wakil presiden, dia memiliki konflik dengan investor. Bagaimana dia bisa bertahan di perusahaan ke depannya? Ketika dia pulang kerja pada siang hari, Helena Peach datang ke rumah sakit dengan hati yang berat, dan menemani Mia. Ketika Toby Mars datang, Helena Peach mencari alasan untuk pamit. Mia mengenakan pakaian rumah sakit dari kartun, menarik Toby Mars, diam-diam melirik pintu, dan berkata dengan suara anak-anak, Ayah, ibu baru saja menangis. Saya melihat ada luka di wajah ibu. Sekarang Mia bisa diam-diam memanggil Toby Mars dengan sebutan ayah. Sudut mata Toby Mars membeku, membelai kepala kecil. Kemudian berjalan keluar dan menemukan Helena Peach duduk di koridor di luar. Dia berusaha setengah mati untuk menghindar, tetapi masih terlihat oleh Toby Mars. Ada jejak telapak tangan berwarna merah cerah di pipi kanan. 2 goresan yang sangat jelas. Siapa yang melakukannya? Toby Mars marah. Ada rasa dingin yang dalam di matanya, dan aura membunuh. Seseorang berani memukul Helena Peach. Ini adalah goncangan. Pantas mati. Toby Mars sangat marah pada saat ini, kemarahannya memuncak. Helena Peach dipukuli, ini intinya. Melihat Toby Mars yang marah, Helena Peach buru-buru menarik lengannya dan menjelaskan, kamu salah paham, saya hanya tidak sengaja menggaruk. Helena Peach merasa sedih, meskipun dia ingin membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Toby Mars dan menangis dengan sedih. Dia tidak ingin Toby Mars membuat masalah karena dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah investor baru perusahaan farmasi York, dan pacar Aaron Peach. Arthur Peach pasti memperlakukannya dengan baik. Tidak bisa dilawan. Apakah ini karena tidak sengaja tergaruk? Mata Toby Mars tajam. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Helena Peach. Bab 120. Benar, saya yang benar-benar tidak sengaja menggaruknya, tidak ada hubungannya dengan siapapun, jadi jangan tanya lagi. Helena Peach menarik Toby Mars sambil terus menenangkan emosinya, berkata, Toby Mars, apakah kamu belum percaya padaku? Hanya sepatah kata, Toby Mars terpana. Dia bisa melihat bahwa Helena Peach tidak ingin mengatakannya, maka status pihak lain pasti membuatnya ketakutan. Namun, dia wanita Toby Mars, wanita tuan muda Spectral. Tidak ada yang boleh menindasnya di dunia ini. Mereka yang menindasnya harus mati. Toby Mars mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan. Dia menyentuh pipinya yang lembut, dan bertanya dengan penuh perhatian, apakah itu sakit? Mata Helena Peach basah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, sedikit sakit, tidak apa-apa. Lain kali bisakah kamu jangan begitu marah? Itu menakutkan, saya pikir barusan. Beberapa saat yang lalu, Helena Peach jelas merasa bahwa Toby Mars menjadi marah, seperti singa yang tidak boleh dipancing. Kemarahan yang tiba-tiba muncul dari tubuhnya, terasa seperti dia bisa menghancurkan seluruh dunia. Terlalu menakutkan, sungguh menakutkan. Apakah ini Toby Mars, pria tidak berguna yang telah tinggal bersamanya selama 4 tahun? Toby Mars mengangguk, hatinya tidak bisa melepaskannya. Karena Helena Peach tidak berani membicarakan masalah ini, dia akan menyelidikinya sendiri.
Karena itu ketika dia pergi bekerja di sore hari, Toby Mars secara pribadi mengendarai motor listriknya dan mengantar Helena Peach ke perusahaan. Setelah melihat punggungnya yang anggun memasuki gedung perusahaan, Toby Mars membuat panggilan telepon. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik yang lembut berjalan keluar dari pintu. Dia adalah asisten Helena Peach, Wilda Sanders. Wilda Sanders dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Dia melihat Toby Mars berdiri di sebelah motor listrik dan melambai padanya terus-menerus. Dia ingin menoleh dan pergi. Orang ini terlalu bodoh. Wilda Sanders tahu Toby Mars, suami kakak Helena, yang sama sekali tidak berguna. Orang yang mengandalkan wanita. Oleh karena itu, Wilda Sanders tidak memiliki pandangan yang baik terhadap Toby Mars. Namun, Toby Mars tiba-tiba memanggil dirinya sekarang, mengatakan bahwa dia mencarinya karena ada urusan penting. "Hei, ada apa kamu mencariku?" Wilda Sanders menatap Toby Mars dengan tangan melingkari dadanya. Sikapnya dingin, jaraknya 2 meter darinya, alisnya terangkat, dan pandangannya memandang rendah dirinya. Toby Mars tidak peduli, tapi Wilda Sanders berkata, "Mau mentraktir minum Hei Thea?" "Hei Thea." Wilda Sanders terkejut. Otaknya langsung memikirkan Hei Thea yang lezat dan krim keju di atasnya, tetapi dia segera menginjak kakinya dan dengan marah menunjuk ke Toby Mars dan berteriak, "Toby Mars, saya tidak menyangka kamu adalah pria yang menjijikkan seperti itu. Saya katakan padamu, kamu jangan berharap. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang bersalah kepada kakak Helena, kamu jangan menggodaku." Tanpa diduga, Toby Mars seorang pria yang tampaknya jujur, juga laki-laki hidung belang. Bajingan, sialan, menjijikkan. Toby Mars juga terkejut, dan segera mengerti apa yang dipikirkan Wilda Sanders. Dia tidak tahu harus menahan tawa atau menangis. Dia menjelaskan, "Kamu terlalu banyak berpikir, saya mencarimu karena ada urusan. Tidak ada maksud lain, benarkah?" Wilda Sanders berkata dengan curiga, "Kalau begitu harus traktir saya minum Hei Thea dengan krim yang lezat di atasnya, secangkir besar." Di toko teh, Toby Mars memesan secangkir untuk Wilda Sanders dan membeli beberapa makanan penutup. Dia tahu bahwa Wilda Sanders terkenal rakus, terutama tidak bisa menolak makanan manis. Melihat Wilda Sanders, yang memiliki payudara besar dengan wajah seperti anak kecil, menatap lurus ke makanan penutup di atas meja. Toby Mars tahu bahwa pilihannya tepat. Wilda Sanders sangat bingung dalam hatinya saat ini, memaksa dirinya untuk berpaling dari makanan penutup, tampak tidak tertarik, cemberut dan bertanya, "Mengapa kamu mencariku?" Toby Mars berkata sambil tersenyum, "Bukan masalah besar, hanya masalah kecil, kamu makan dulu. Ini semua untukmu, jangan sungkan." Wilda Sanders menelan ludahnya, menunjuk makanan penutup ini, dan bertanya, "Apakah semuanya untukku?" Toby Mars mengangguk. Wilda Sanders ragu-ragu sejenak. Dia tidak memikirkannya lagi, mengambil sendok dan mulai makan. Kemudian menyipitkan mata dengan gembira dan menggoyangkan kakinya. Gadis kecil ini bisa disuap dengan begitu mudah. "Toby Mars, tanyakan saja apa yang kamu ingin tahu. Selama itu urusan perusahaan, saya bisa memberitahumu." Ada krim di sudut mulut Wilda Sanders. Kanibal yang memiliki mulut lembut. Toby Mars merenung sejenak dan bertanya, "Di pagi hari, apakah Helena Peach ditampar oleh seseorang?" Bab 121. Wilda Sanders terkejut dan menyeka mulut kecilnya. Wajahnya kusut, akhirnya mengangguk dan berkata, "Saya kasih tahu, kamu jangan bilang saya yang kasih tahu. Kakak Helena ditampar oleh seorang investor perusahaan kami. Namanya Maggie Whiteman, pacar Aaron Peach." "Mengapa menamparkan Helena Peach?" "Maggie Whiteman adalah pacar manajer Peach. Dia ingin membela manajer Peach. Bagaimanapun, kakak Helena sekarang adalah wakil presiden dan telah mengambil posisi yang awalnya milik manajer Peach." "Ditampar di mana?" "Di kantor, ditampar di depan semua rekan kerja. Saya benar-benar merasa marah untuk kakak Helena. Maggie Whiteman terlalu berkuasa. Dia adalah seorang investor dan ketua dewan.
Tidak menghormati kakak Helena sama sekali. Dia baru saja datang kemarin, telah menyinggung banyak orang, dan seorang penggoda. Wilda Sanders berkata dengan getir. Setelah itu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan mata lebar, Toby Mars, kamu tidak punya pemikiran untuk memberi Maggie Whiteman pelajaran demi kakak Helena, kan? Toby Mars adalah orang yang tidak berguna, apakah akan berani melakukannya? Di keluarga Peach dia tidak memiliki kedudukan sama sekali. Jika melawan Maggie Whiteman, saya khawatir kakak Helena akan sulit bertahan di perusahaan. Oleh karena itu, Maggie Whiteman dengan cepat membujuk, Toby Mars, saya tahu kamu mencintai kakak Helena, tetapi saya sarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Itu adalah investor baru, presiden direktur bahkan segan. Jika kamu bertindak padanya, kamu akan mencelakai kakak Helena. Toby Mars tersenyum tipis, bermain dengan ponselnya, dan berkata, oke, saya paham, saya sudah bayar, pamit dulu. Kemudian Toby Mars berdiri dan pergi. Wilda Sanders melihat ke belakang punggung Toby Mars. Hatinya sangat curiga, dan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa membaca Toby Mars. Terutama sorot matanya barusan, sangat menakutkan. Selain itu, Wilda Sanders merasa bahwa masalah ini tidak akan berlalu dengan mudah. Pada saat yang sama, Helena Peach sedang membuat rencana proyek kerjasama dengan grup Rockwood di kantornya saat ini. Tugasnya berat dan jadwalnya yang padat. Perusahaan farmasi York telah kehilangan lebih dari setengah partnernya, meskipun banyak partner kembali bekerja sama karena pengumuman kerjasama dengan grup Rockwood. Itu hanya sebagian saja. Oleh karena itu, proses kerjasama harus dipercepat. Plak. Pada saat ini pintu kantor tiba-tiba dibuka dari luar. Maggie Whiteman bergegas masuk dengan aura membunuh. Langsung membanting dokumen di tangannya ke meja Helena Peach, dan berkata dengan marah, Wakil Direktur Peach, mengapa rencana kerjasama dengan grup Rockwood belum diselesaikan? Sudah lewat sehari. Kapan kamu akan mulai? Mungkinkah uang yang kami investasikan digunakan untuk memelihara kalian, orang-orang yang tidak berguna? Helena Peach segera bangkit, tersenyum, dan berkata kepada Maggie Whiteman, Direktur Whiteman, mengenai kerjasama dengan grup Rockwood. Saya sedang menyiapkan rencana kerjanya. Saya akan berkunjung ke sana sore ini untuk menyelesaikan beberapa rincian kerjasama. Wajah Maggie Whiteman tampak dingin, mengarahkan telunjuknya ke hidung Helena Peach, dan berkata dengan marah, di sore hari. Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Mungkinkah departemenmu efisiensinya seperti ini? Direktur Peach, oh, tidak, Wakil Presiden Peach, jangan berpikir kamu bisa malas-malasan karena dipromosikan menjadi Wakil Presiden. Sebagai bagian dari perusahaan farmasi York, kamu harus berkontribusi pada perusahaan dan memikirkan kami selaku investor. Saya akan memberi kamu waktu sehari untuk membuat rencana. Jika tidak, posisi wakil presidenmu harus kamu serahkan. Maggie Whiteman sengaja datang untuk mencari kesalahan. Sehari, bahkan jika Helena Peach memberikan rencananya saat ini, dia akan langsung menolaknya. Hari ini dia ke sini untuk melampiaskan amarahnya demi Aaron Peach. Kedepannya dia akan menggunakan berbagai cara untuk menyerang Helena Peach. Dia harus diturunkan dari posisi wakil presiden. Bajingan. Atas dasar apa merebut posisi wakil presiden milik kakak Aaron? Helena Peach segera menjelaskan, Direktur Whiteman, kerjasama dengan grup Rockwood telah dipastikan. Langkah selanjutnya adalah membahas detail. Sehari pasti tidak akan selesai. Anda harus tahu bahwa kita berada dalam bisnis farmasi dan kita harus berhati-hati tentang segala sesuatu. Jika dalam waktu sehari, saya, plak. Sebelum Helena Peach selesai berbicara, Maggie Whiteman ke sana dan menamparkan wajahnya. Wajahnya dingin dan berkata dengan marah, Wakil Presiden Peach, tamparan ini untuk membangunkanmu. Saya harap kamu mengerti bahwa saya seorang investor, lakukan apa yang saya katakan. Ingat, kamu hanya wakil presiden perusahaan farmasi York. Kata-kata saya perintahkan. Kamu tidak boleh membantah atau meragukannya.
Mengerti. Helena Peach mengepalkan tangannya, matanya merah. Dia menatap dingin ke arah Magi Whiteman yang berada di depannya. Di luar banyak karyawan berkumpul. Saat ini semuanya merasa tidak adil untuk Helena Peach. Investor baru ini jelas-jelas menindas orang, sangat keterlaluan. Sepertinya kedepannya Wakil Presiden Peach akan sulit bertahan di perusahaan. Aaron Peach berada di pintu kantor manajer yang beberapa meter jauhnya. Dia bahkan sedang minum teh, menonton adegan ini dengan senyum dingin di mulutnya. Helena Peach, kali ini kamu mampus. Wilda Sanders juga kembali ke perusahaan pada saat adegan ini. Melihat adegan ini, dia langsung cemas dan dengan cepat mengirim pesan teks ke Toby Mars. Toby Mars, Magi Whiteman mencari masalah dengan kakak Helena lagi, dan menamparkan Kak Helena lagi. Toby Mars sedang merokok di pusat perbelanjaan kecil di seberang perusahaan. Dia tidak melakukan apapun hari ini, menunggu Helena Peach pulang kerja. Pada saat ini melihat pesan teks, Toby Mars benar-benar marah. Magi Whiteman sialan, cari mati. Toby Mars langsung mematikan rokok. Dengan marah bergegas ke perusahaan farmasi York. Di perusahaan, Magi Whiteman melihat Helena Peach masih berani menatapnya, mencibir 2 kali, tangannya melingkari dadanya, dan dengan arogan berkata, "Kenapa kamu tidak terima?" Bab 122. Helena Peach menghirup nafas, menelan semua kekesalannya ke dalam hati, dan berkata, seperti yang dikatakan Direktur Whiteman, saya akan pergi ke grup Rockwood sekarang dan menyerahkan rencana sesegera mungkin. Setelah itu, Helena Peach berbalik. Dia mengambil tas dan hendak pergi. Namun, Magi Whiteman jelas tidak akan membiarkan Helena Peach pergi begitu saja. Dia menarik tas yang berada di tangan Helena Peach, membuatnya jatuh dengan keras ke lantai. Kemudian dia mendorong Helena Peach dengan arogan dan mengutuk, "Helena Peach, saya memperingatkanmu. Jangan berpura-pura bersedih dan tertindas di depan saya. Saya telah melihat banyak wanita jalang sepertimu. Jika kamu tahu diri, kamu akan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari wakil presiden dan menyerahkan posisimu kepada Aaron Peach. Jika tidak, saya bisa membunuhmu." Helena Peach melirik benda-benda yang berserakan di lantai, matanya penuh air mata. Akhirnya tidak bisa menahan ketidakpuasan di hatinya lagi, dan berkata, "Direktur Whiteman, saya tidak menyinggungmu, mengapa kamu menyerang saya seperti ini?" Magi Whiteman mencibir dan berkata, "Menyerangmu? Helena Peach, kamu memandang dirimu terlalu tinggi. Jalang sepertimu. Saya sudah melihat banyak wanita sepertimu, berpura-pura sebagai gadis baik-baik di siang hari, malam hari entah merangkak ke tempat tidur laki-laki yang mana. Kalau tidak, dari mana kamu bisa mendapatkan kerja sama grup Rockwood? Bukankah karena ditiduri?" Fitnah kotor keluar mulut Magi Whiteman, kotoran ini harus diarahkan pada Helena Peach. "Plak, membiarkanmu berpura-pura suci, membiarkanmu mengambil posisi wakil presiden milik Kak Aaron. Saya akan menghabisimu. Saya tidak. Kamu memfitnah orang." Helena Peach berteriak dengan penuh emosi. Plak, Magi Whiteman kemari serta menamparkan lagi. Dia mengutuk, "Tidak ada. Percaya atau tidak, saya akan membunuhmu sekarang juga." Magi Whiteman yang sombong melambaikan kipas ke kiri dan kanan, dan menamparkan wajah Helena Peach. Orang ini sangat arogan dan tidak menghormati orang lain sama sekali. "Helena Peach, saya bisa membunuhmu dengan mudah. Hari ini saya katakan sejujurnya. Jika kamu berani muncul di perusahaan besok, saya akan meminta selusin pengemis untuk memperkosa kamu. Percaya atau tidak?" Magi Whiteman dengan sombong menunjuk hidung Helena Peach dan membentaknya. Saat ini rambut Helena Peach acak-acakan, ada bekas jari berwarna merah di wajahnya. Ketika orang-orang di luar melihat adegan ini, mereka semua terpana. Tidak ada yang berani keluar membantunya. Siapa yang berani membantu? Itu adalah investor dan pacar manajer Peach, bahkan ketua dewan segan padanya. Wilda Sanders cemas, mengapa Toby Mars si orang tidak berguna belum datang juga? Bukankah dia mengatakan akan melindungi Helena Peach?
Jika belum datang, Kak Helena akan dipukuli sampai mati. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wilda Sanders bergegas masuk dan berteriak, "Kakak Helena, apakah kamu baik-baik saja?" Direktur Whiteman, kamu sangat keterlaluan menindas orang. Bagaimana kamu bisa menamparkan orang tanpa alasan? Saya akan memanggil polisi. Wilda Sanders berkata dengan penuh emosi. Maggie Whiteman memelototi Wilda Sanders, tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan menamparnya. Dia mengutuk, "Jalang dari mana, apakah kamu punya hak berbicara? Saya tidak peduli siapa namamu, sekarang kamu dipecat. Keluar." Setelah mengutuk, Maggie Whiteman menatap Helena Peach dengan wajah dingin, dan memerintah Helena Peach, "Jika kamu berlutut, memohon padaku sekarang dan ambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari posisi wakil presiden. Saya akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Helena Peach mengangkat dagunya dengan keras kepala, menatap Maggie Whiteman dengan marah, dan berkata, "Jangan pernah berharap." Maggie Whiteman tidak khawatir tentang badai seperti apa yang bisa dibuat oleh Helena Peach. Seorang jalang kecil yang tidak dihargai dalam keluarga Peach. Dia telah menyelidiki bahwa dia memiliki seorang suami yang tidak berguna dan seorang anak perempuan yang sakit. Jalang seperti ini, bahkan ingin merebut harta keluarga dengan Kak Aaron. Mimpi. Maggie Whiteman menjambak rambut Helena Peach dengan tangannya. Dengan kasar menariknya, dan berteriak, "Jalang, kamu berani melawan. Percaya atau tidak, saya akan menelanjangimu dan membuangnya ke jalan. Agar semua orang melihat tubuh kotormu." Selesai berkata, Maggie Whiteman berjalan ke sana dan merobek pakaian Helena Peach. Hari ini Helena Peach mengenakan kemeja dan rok pendek, sehingga mudah terkoyak. Brak, hamparan putih terbuka. Helena Peach setengah mati melindungi dadanya, Wilda Sanders juga membantu. Plak, Maggie Whiteman ke arahnya dan menamparnya, berkata dengan marah, "Kamu masih berani menutupinya. Orang sepertimu yang mengandalkan tubuhnya, apa yang bisa ditutupi?" Pada saat ini, tiba-tiba, raungan marah langsung bergema di seluruh area kantor. "Hentikan!" Ketika Toby Mars tiba, dia menyaksikan Maggie Whiteman merobek pakaian Helena Peach dengan sombong. Sesaat, kemarahannya naik sampai dadanya dan matanya memerah. Kemarahan mengerikan yang menenggelamkan seluruh kantor. Mereka yang melakukan hal ini pada Helena Peach akan mati. Bab 123. Kemarahannya naik. Naga memiliki sisik. Pelaku harus mati. Toby Mars bergegas ke depan, menahan tangan Maggie Whiteman yang akan menamparkan, dan menghempaskannya. Dia memandang Helena Peach yang seluruh tubuhnya gemetar. Ada bekas telapak tangan merah cerah di wajahnya sehingga membuat matanya penuh amarah. Keinginan membunuh yang tak terbendung, benar-benar meletus dari dalam diri Toby Mars saat ini. "Helena, maafkan saya terlambat." Toby Mars berkata lembut, menarik jaketnya dari sofa dan menutupi tubuh lemah Helena Peach. Pada saat Helena Peach melihat Toby Mars datang, air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dia muncul. Saat dia paling sedih, paling tidak berdaya dan putus asa, Toby Mars muncul. Dia terisak-isak dan menangis. Masuk ke dalam dekapan Toby Mars, bawa saya pulang, bawa saya pulang." Tangisan pahit ini menghancurkan hati Toby Mars. Jika Helena Peach menangis, dunia Toby Mars hancur. Di dunia ini tidak ada yang boleh menindas Helena Peach. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa latar belakangnya. Bahkan jika dia adalah raja, Toby Mars akan membunuhnya dengan tangan sendiri. Toby Mars menarik napas dalam-dalam. Dengan ringan menepuk punggung Helena Peach yang gemetar, dan menghibur, "Tidak apa-apa, saya akan mengurusnya sisanya." Setelah itu, dia melindungi Helena Peach di belakangnya dan berbalik. Dia menatap Maggie Whiteman yang arogan dengan ekspresi dingin dan niat membunuh. Tadi Maggie Whiteman panik, tetapi sekarang dia tidak panik sama sekali. Dia adalah investor di perusahaan, bahkan Tuan Arthur Peach segan padanya. Terlebih lagi, dia juga mengenal banyak orang di masyarakat. Siapa yang berani menindasnya? Hehe,
ternyata kamu adalah suami Helena Peach yang tidak berguna. Saya sangka siapa, ternyata orang yang tidak berguna. Magi Whiteman mencibir, alisnya memancarkan penghinaan terhadap Toby Mars. Semua orang berkata bahwa Helena Peach memiliki suami yang tidak berguna. Hari ini saya melihatnya, benar-benar seperti ini. Dia tampak seperti penjual kaki lima, terlalu memalukan. Keluarga Peach merupakan keluarga kelas 2 dan 3 di Larnwick. Haha, sepertinya itu hanya sampah. Oleh karena itu, Magi Whiteman memandang rendah Toby Mars dari lubuk hatinya, dan lebih memandang rendah Helena Peach. Pria seperti itu, dia bisa mempermainkannya 100 kali. Mata Toby Mars merah saat ini. Sepasang mata dingin menatap Magi Whiteman, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu Magi Whiteman? Wanita sialan ini, harus mati. Magi Whiteman mengangkat alisnya dan berkata dengan sangat angkuh, saya Magi Whiteman, investor di perusahaan farmasi York. Mengapa? Apakah kamu masih ingin membalaskan dendam istrimu? Hehe, kamu tidak melihat identitasmu seperti apa. Saya khawatir kamu masih tidak tahu, istrimu mendapatkan kerjasama dengan grup Rockwood karena dia berselingkuh. Dia adalah wanita jalang, dan kamu adalah orang yang tidak berguna. Sungguh pasangan yang sempurna. Magi Whiteman merasa bahwa seorang pria pasti akan sangat marah ketika mendengar istrinya berselingkuh. Dia ingin menuangkan air kotor kepada Helena Peach, merusak reputasinya. Mata Helena Peach penuh dengan air mata. Dia menggelengkan kepalanya dan tersedak dengan cemas, saya tidak. Toby Mars, jangan dengarkan omong kosongnya. Toby Mars tentu saja tidak akan percaya apa yang dikatakan Magi Whiteman, dia yang mengambil kerja sama ini untuk Helena Peach. Dia menoleh dan menatap Helena Peach dengan lembut. Memberinya tatapan penuh kepercayaan, dan berkata, saya percaya padamu. Kalimat saya mempercayaimu, membuat Helena Peach tiba-tiba merasa bahwa Toby Mars diam-diam mendukung dia dari belakang. Tiba-tiba, Toby Mars menyeringai dan mencibir. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, tiba-tiba menendang perut Magi Whiteman. Membuat Magi langsung berlutut, dan jatuh ke lantai. Brak-brak. Semua orang tercengang pada saat ini. Pada saat ini, seluruh area kantor langsung sunyi. Wilda Sanders tercengang menatap Toby Mars, mulutnya terbuka lebar. Dia tidak percaya apa yang terjadi barusan. Apakah Toby Mars gila, bahkan berani menendang Magi Whiteman? Bab 124. Habislah semuanya. Saat ini mungkin kakak Helena tidak akan bisa tinggal di perusahaan lagi, bahkan Toby Mars akan habis. Tetapi, detik berikutnya, seringai di sudut mulut Toby Mars mekar. Dia melangkah maju perlahan, berjalan ke Magi Whiteman, menjambak rambut panjangnya yang bergelombang, dan menariknya dari lantai. Setelah itu, plak, sebuah tamparan yang berbunyi keras jatuh langsung ke wajah Magi Whiteman. Wajah arogan Magi Whiteman berbalik, dan pipinya terasa sangat sakit. Pada saat ini Magi Whiteman melebarkan matanya dan menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Setelah bereaksi, dia meraung histeris, Toby Mars, kamu bajingan, kamu berani menamparku. Apakah kamu tahu siapa saya? Hehe, saya Toby Mars menamparkan orang, tidak perlu tahu siapa orang tersebut. Plak. Toby Mars menamparkan lagi dan menamparnya dengan keras. Plak, plak, plak. Setiap tamparan membuat Magi Whiteman terhempas ke lantai, kemudian dia ditarik dan ditampar lagi. Magi Whiteman ditampar dan ingin melawan, langsung dihadang oleh Toby Mars. Dia ditendang dengan keras, sehingga dia berguling di lantai. Wajah Magi Whiteman bengkak seperti babon saat ini, mulutnya penuh darah, dan tergeletak di lantai. Dia menutupi wajahnya, menatap Toby Mars, dan berteriak dengan histeris, Toby Mars, kamu akan mati. Istrimu juga akan mati. Kamu berani memukul saya. Saya akan meminta orang untuk membunuhmu dan menelanjangi istrimu. Namun, tatapan dingin Toby Mars jatuh pada Magi Whiteman, yang menggonggong tanpa henti, dan berkata, saya tidak peduli siapa kamu. Saya tidak ingin tahu siapa kamu.
atau identitas maupun latar belakang apa yang kamu miliki. Tapi kamu ingat ini, namaku Toby Mars, suami Helena Peach. Jika kamu berani mencari masalah dengannya lagi, saya tidak keberatan membunuhmu. Sebuah kata dan setiap tatapan seperti pukulan keras, menghantam hati Maggie Whiteman dengan keras. Hatinya tidak terima dan marah. Orang yang tidak berguna dan bukan siapa-siapa, berani menamparnya di depan begitu banyak orang. Dia adalah putri dari keluarga Whiteman. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil dan tidak pernah ditampar. Kamu tunggu saja. Saya akan meminta orang membunuhmu sekarang. Maggie Whiteman gemetar, berdiri, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kak, kamu akan segera kemari, saya ditampar orang di perusahaan farmasi York. Maggie Whiteman menangis keras saat menelepon. Telepon di ujung sana, ada suara meraung kemarahan, apa? Kamu ditampar. Maggie, saya akan segera pergi. Brengsek, berani menindas adikku, tidak peduli siapa itu. Saya harus mematahkan tangannya dan membuatnya berlutut dan minta maaf padamu. Setelah menutup telepon, mulut Maggie Whiteman berkedut. Dia menatap Toby Mars dan Helena Peach dengan mata dingin, dan berkata, kamu habislah, kakakku akan segera datang. Begitu kakaknya datang, orang-orang di perusahaan langsung mulai bergosip. Bukankah kakaknya adalah Harry Whiteman, pria yang kejam? Saya juga mendengar bahwa mereka sangat terkenal di kalangan anak orang kaya di Larnwick. Saya mendengar bahwa mereka masih mengikuti Tuan Quendai. Tuan Quendai, bukan Zakaria Quendai kan? Kalau begitu Toby Mars dan Helena Peach habislah. Helena Peach juga panik sekarang. Toby Mars tadi bertindak terlalu cepat dan terlalu kejam. Dia tidak keburu untuk menghentikannya, sekarang dia dalam masalah besar. Adapun Aaron Peach di kejauhan, dia telah melihat Toby Mars memukul Maggie Whiteman dan ingin ke sana untuk menghentikannya. Sekarang dia melihat Maggie Whiteman mencari kakaknya, jadi dia memutuskan untuk tidak maju. Begitu kakaknya datang, Toby Mars dan Helena Peach jika tidak mati juga akan dikuliti hidup-hidup. Direktur Whiteman, saya minta maaf. Saya minta maaf padamu. Suami saya keburu marah. Dia tidak tahu berat ringannya masalah. Tolong maafkan dia. Saya minta maaf padamu. Helena Peach tiba-tiba berdiri dan membungkuk untuk meminta maaf kepada Maggie Whiteman. Namun, Maggie Whiteman sama sekali tidak memperdulikannya, dan berkata dengan tegas, Helena Peach, sekarang baru tahu bagaimana cara meminta maaf, tadi kemana saja? Lihat wajahku, ditampar seperti ini. Hari ini. Baik kamu maupun si sampah ini tidak bisa kabur. Melihat Helena Peach melakukan ini, Toby Mars segera menariknya ke sisinya dan berkata, Helena, jangan khawatir, tidak apa-apa. Biarkan saya yang mengurus semuanya. Tapi, Helena Peach ingin mengatakan sesuatu, tetapi terdiam setelah melihat mata Toby Mars. Semakin lemah semakin mudah kamu ditindas orang. Maggie Whiteman lah yang mencari masalah untuk dirinya sendiri, jadi mengapa dia harus takut? Toby Mars memandang Maggie Whiteman dengan ekspresi yang sangat tenang, dan berkata dengan dingin, saya harap kamu tidak berlutut dan memohon saya untuk melepaskanmu. Ketika Maggie Whiteman mendengar ini, tertawa dengan sombong, apa yang kamu katakan? Kamu hanyalah sampah, apakah saya akan berlutut dan memohon padamu? Bab 125. Sungguh sombong. Dia Toby Mars hanyalah menantu keluarga Peach. Kualifikasi apa yang dia miliki hingga omong besar seperti ini, sungguh suatu lelucon. Wajah Maggie Whiteman penuh dengan penghinaan. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Hari ini Toby Mars harus membayar harga mahal. Di samping itu, dia harus mengusir Helena Peach dari perusahaan ini. Perusahaan ini pasti menjadi milik kakak Aaron. Maggie Whiteman tidak mengizinkan wanita rendahan merebut posisi wakil presiden milik Aaron Peach. Pada saat ini Wilda Sanders berdiri di sebelah Helena Peach, matanya menatap Toby Mars dengan penuh kekaguman ala perempuan. Hebat sekali. Tadi setiap kata dan perbuatan Toby Mars, sungguh maskulin.
Saya pikir dia adalah pria lemah yang tidak bisa apa-apa, tetapi tidak menyangka bahwa demi kakak Helena, dia bisa begitu tangguh. Namun, Toby Mars terlalu bodoh. Dia benar-benar berani menamparkan Maggie Whiteman. Dia adalah putri keluarga Whiteman di Larnwick, bahkan kakaknya adalah Harry Whiteman yang terkenal di Larnwick. Dia adalah pengikut Tuan Quendey. Tuan Quendey sering memujinya. Siapa Tuan Quendey? Tuan Zakaria Quendey kota Larnwick. Bos dari salah satu dari 4 tokoh underworld. Satu kata darinya bisa membuat seluruh kota Larnwick terguncang. Bagaimana ini? Wilda Sanders sangat bingung di hatinya. Dia terus memikirkan cara, panik karena Helena Peach. Dia bahkan bersiap untuk memanggil polisi. Pada saat yang sama, Toby Mars mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. Pada saat yang sama di area kantor, banyak rekan kerja mulai bergosip tanpa henti. Persetan, Toby Mars ini terlalu buas, bahkan berani melawan Maggie Whiteman yang merupakan investor. Habislah dia. Sampah ini benar-benar merasa dirinya hebat. Kakaknya adalah orang Tuan Quendey, Harry Whiteman, apakah orang yang bisa disinggung? Bukankah begitu, ingin menonjol dan membuat masalah? Selanjutnya, lihat apa yang akan dia lakukan, Wakil Presiden Peach pasti akan sial. Orang di belakang menatap setiap gerakan Toby Mars dengan sangat marah saat ini. Orang tidak berguna ini berani memukuli orang di perusahaan, tidak diragukan lagi akan menyebabkan mereka kesulitan. Jika Presiden Direktur bertanya pada mereka, mereka semua akan sial. Aaron Peach berpikir sebentar dan ke sana dengan tergesa-gesa. Dia berpura-pura marah dan bertanya dengan prihatin, Maggie, ada apa? Saya hanya pergi sebentar, bagaimana ini bisa terjadi? Maggie Whiteman melihat Aaron Peach datang, langsung tampak seperti seorang putri, memegang mulutnya, dan berteriak pada Toby Mars, Aaron Peach, kamu lihatlah. Sampah ini menamparkan saya, kamu harus memberinya pelajaran. Aaron Peach marah besar, dia menunjuk Toby Mars dengan marah dan meraung, Toby Mars, kamu berani melawan. Maggie adalah investor di perusahaan kami. Kualifikasi apa yang kamu miliki sehingga kamu berani menamparkan orang di sini? Berani, terlalu berani. Saya ingin kamu meminta maaf kepada Maggie sekarang. Maggie Whiteman juga sangat sombong pada saat ini, dan berkata dengan sombong, tidak bisa, bahkan jika dia meminta maaf kepada saya, tidak ada gunanya. Saya pasti tidak akan melepaskannya. Berani menamparkan saya. Saya mau kakak saya mematahkan tangannya. Toby Mars menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Seorang wanita yang tidak tahu tentang hidup atau mati. Dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keluarga Whiteman. Haha, saya Toby Mars, orang yang ingin saya pukul, tidak ada yang bisa lolos. Karena kalian memaksa saya untuk melakukannya, jangan salahkan saya karena kejam. Melihat Toby Mars berani menggelengkan kepalanya, Aaron Peach menjadi marah pada saat itu dan berteriak dengan marah, dasar rumput. Toby Mars, sikap dan ekspresi apa ini? Mengapa, mungkinkah kamu juga ingin memukulku? Pantas mati. Terakhir kali Toby Mars memukulnya, Aaron Peach belum mendapatkan kesempatan untuk membalasnya. Tanpa diduga, dia datang sendiri kali ini. Bagus sekali. Sekalian menghabisi Toby Mars dan Helena Peach. Terjadi hal seperti ini, tidak akan ada posisi wakil presiden bagi Helena Peach. Khawatirnya Toby Mars tidak akan bisa tinggal di keluarga Peach lagi. Memukul Maggie Whiteman, sama artinya memukul wajah Whiteman kota Larnwick. Minggir, minggir. Tiba-tiba Harry Whiteman bergegas masuk dari pintu, dengan 7 atau 8 pria kekar. Begitu dia memasuki perusahaan, wajahnya tampak sangat dingin. Aura tubuhnya menakutkan, membuat orang-orang mundur. Mereka tahu bahwa Toby Mars dan Helena Peach akan habis. Harry Whiteman ada di sini. Aaron Peach ingin maju untuk berjabat tangan, tetapi Harry Whiteman memberinya tatapan tajam dan mendorongnya menjauh, berkata, jangan menghalangi jalanku, siapa yang berani memukuli adikku? Keluar. Raungan bergema di seluruh ruangan kantor. Kakak,
kamu akhirnya datang. Lihatlah wajahku, dipukuli orang sampai seperti ini. Ini adalah kelopak mata yang baru saja saya buat, benangnya jadi terbuka. Kamu harus membalasnya untukku. Ketika Magi Whiteman melihat Harry Whiteman datang kemari, dia langsung tampak seperti korban yang dianiaya. Harry Whiteman melirik adiknya yang dipukuli menjadi seperti ini, langsung berkata dengan sedih, "Adikku jangan menangis, saya bukankah sudah langsung datang? Jangan khawatir, berani menukul adikku. Saya pasti akan membuatnya hidup seperti mati." Setelah itu, wajah Harry Whiteman menjadi dingin. Dia memelototi orang-orang di sekitarnya, dan berteriak, "Siapa yang menamparnya, keluar." Hah! Bab 126. Saat ini mata semua orang tertuju pada Toby Mars. Aaron Peach segera berdiri, menunjuk Toby Mars dan berkata, "Kakak Harry, pemuda ini." Harry Whiteman memalingkan wajahnya, menatap dingin pada pria yang tampak biasa di depannya. "Kau yang menamparkan adikku. Bagus. Berlututlah dan minta maaf pada adikku sekarang," kata Harry Whiteman agresif. Berani memukul adiknya, cari mati. Namun, Toby Mars dengan tenang berkata, "Tidakkah kamu bertanya padaku mengapa saya menamparkan adikmu? Mengapa saya harus bertanya? Saya hanya tahu sekarang, jika kamu memukul adikku, maka kamu harus meminta maaf kepada adikku." Harry Whiteman berteriak. Laki-laki di belakangnya maju selangkah dan mengintimidasi. Aaron Peach tertawa dingin di sudut mulutnya. Toby Mars ini benar-benar idiot. Dia masih ingin membahas aturan. Magi Whiteman juga melipat kedua tangan di dadanya, memandang dengan dingin, dan berteriak, "Kakak, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia, dan balas dendam untukku." Helena Peach cemas saat ini. Dia ingin buru-buru menjelaskan, tetapi dihentikan oleh Toby Mars. Dia memandang Harry Whiteman dengan mata penuh amarah, dan berkata, "Adikmu dengan sengaja mencari masalah dengan istriku. Dia yang menamparkan lebih. Dulu, semua orang di sini bisa bersaksi. Saya memberi adikmu pelajaran untuk istriku." "Haha." Harry Whiteman tertawa dan berteriak, "Memberi adikku pelajaran? Kualifikasi apa yang harus kau punya hingga bisa memberi pelajaran pada adik? Adikku menamparkan istrimu, maka istrimu yang layak ditampar. Tidak hanya itu, istrimu juga harus meminta maaf kepada adikku." Harry Whiteman tidak peduli apa yang dilakukan adiknya, bukankah hanya menamparkan seseorang? Itu bukan masalah besar. Dia adalah putra tertua dari keluarga Whitenan. Dia juga orang Tuan Quenday, yang bisa berjalan tidak sesuai aturan di Larnwick. Siapa yang berani menyinggungnya? Bocah busuk yang bukan apa-apa, berani melawan di depannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Quenday yang diandalkan, akan membungkuk dan menundukkan kepalanya ketika dia melihat Toby Mars. Jika dia tahu, dia akan ketakutan dan berlutut memohon di lantai. Namun, kalimat ini sampai di telinga Toby Mars, membuat sudut mulutnya tersenyum dingin. Ternyata sekeluarga tidak tahu aturan, masih begitu arogan dan kasar. Di ruangan, ketika Helena Peach mendengar ini, dia juga sangat marah. Dia ingin membantah, tapi dihentikan oleh mata Toby Mars. Kemudian, Helena Peach berdiri diam di belakang Toby Mars. Setelah itu, Toby Mars menoleh, memandang Harry Whiteman dengan sangat tenang, dan bertanya, "Namamu Harry Whiteman? Saya dengar kamu orang Tuan Quenday." Harry Whiteman menadah kepalanya dengan sangat bangga, dan berkata dengan dada yang membusung, "Ya, saya Harry Whiteman, saya orang Tuan Quenday." "Mengapa, setelah tahu sekarang, kamu takut?" "Semuanya bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Hanya dengan satu cara, yaitu minta maaf pada adikku dan mohon maaf padanya." Setelah Harry Whiteman selesai berbicara, dia melirik Helena Peach sekilas. Ternyata, wanita dewasa seperti ini adalah istrinya. Benar-benar dunia ini tidak adil. "Oke, mari kita bersenang-senang hari ini." Ada ekspresi arogan di wajah Magi Whiteman. Dia menunjuk ke Toby Mars dan berteriak, "Kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku,
saya mau menamparmu 20 kali. Magi Whiteman penuh amarah. Dia baru saja ditampar dan dilihat oleh orang seluruh perusahaan. Ini sungguh memalukan. Dia tidak bisa menahan emosi ini. Oke, adikku, ikut kamu saja, minta orang ini untuk berlutut dan meminta maaf kepadamu, dan kemudian menamparnya 20 kali. Harry Whiteman tersenyum. Toby Mars tidak peduli sama sekali. Tetapi, detik berikutnya, Toby Mars menatap Harry Whiteman dengan wajah dingin, dan berkata, saya tidak ingin membuat masalah, tetapi jika kamu bersikeras, saya akan membuatmu menyesal telah menyinggung saya. Harry Whiteman sangat marah dan berteriak, emang kamu siapa? Cepat dan minta maaf kepada saya. Jika tidak, saya akan membunuhmu. Ini gila. Toby Mars berani meneriakinya. Siapa dia? Harry Whiteman tahu dari orang-orang di sekitarnya bahwa Toby Mars yang berada di depannya adalah menantu keluarga Peach, menantu yang menikah masuk ke dalam keluarga Peach, bahkan orang yang tidak berguna. Ini adalah lelucon. Benar, kamu adalah sampah, malah sangat sombong. Kakak, kamu harus memberinya pelajaran yang keras dan membalaskan dendamku. Magi Whiteman berkata dengan marah dari samping. Wajahnya penuh cibiran dan menantang. Aaron Peach pergi diam-diam di tempat ini. Dia tidak boleh ikut serta dalam masalah ini. Jika tidak, saat Arthur Peach bertanya maka akan sulit baginya untuk cuci tangan. Karena itu, dia langsung meninggalkan perusahaan. Dia pergi ke kafe di lantai bawah dan memesan secangkir kopi, menunggu dengan santai Harry Whiteman menyelesaikan masalah ini. Pukul, patahkan tangan orang ini. Harry Whiteman berteriak. Laki-laki di belakangnya langsung berdiri dan ingin memukul Toby Mars. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki, disertai dengan suara keras. Tuan Quenday ada di sini. Pintu ke kantor didorong terbuka, dan puluhan preman berjas hitam langsung masuk. Pria yang memimpin adalah sosok tegak yang mengenakan setelan abu-abu. Berwajah Tionghoa, berjalan dengan langkah lebar di bawah tatapan semua orang. Harry Whiteman, kamu berani melakukan sesuatu padanya. Saya Zakaria Quenday akan menghancurkan keluargamu. Bab 127. Tuan Quenday. Semua orang langsung terkejut. Tuan Quenday ada di sini. Mereka semua otomatis memberi jalan, dan Zakaria Quenday langsung masuk bersama orang-orangnya. Harry Whiteman juga tercengang pada saat ini. Dia menoleh untuk melihat orang tersebut. Dia benar-benar Tuan Quenday. Dia menyapanya dengan senyum malu-malu, dan membungkuk dengan hormat dan berkata, Tuan Quenday, mengapa kamu ada di sini? Plak, ternyata, Zakaria Quenday menamparkan Harry Whiteman dengan marah, memelototinya, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Tamparan membuat Harry Whiteman terpana. Semua orang juga menarik napas. Tuan Quenday memang Tuan Quenday, auranya dan tindakannya yang kejam membuat semua orang gemetar di hati mereka. Dia adalah Tuan Quenday. Dia adalah salah satu dari 4 tokoh underworld di Larnwick, Zakaria Quenday. Aura seperti ini benar-benar tidak bisa ditutupi. Namun, Harry Whiteman tidak berani membantah, dan kemudian menjawab dengan hormat, Tuan Quenday, orang ini menindas adikku. Saya membawa orang untuk memberinya pelajaran. Harry Whiteman tidak mengerti mengapa Tuan Quenday datang ke sini. Bahkan dia langsung menamparnya begitu tiba. Mungkinkah dia menyinggung Tuan Quenday? Seharusnya tidak. Dia tidak membuat kesalahan akhir-akhir ini. Memberi pelajaran. Kamu Harry Whiteman sudah hebat sekarang, kamu berani membawa orang ke perusahaan untuk memamerkan kekuatanmu, kah? Wajah Zakaria Quenday menggelap, ekspresinya dingin. Matanya diam-diam menatap Toby Mars. Dia juga baru saja menerima pesan dari Toby Mars dan bertanya apakah dia mengenal Harry Whiteman. Harry Whiteman ini benar-benar tidak punya otak. Dia benar-benar berani bertindak terhadap Tuan Mars. Benar-benar cari mati. Namun, ketika Tuan Mars meminta dirinya untuk datang dan tidak mengatakan apa-apa. Sehingga Zakaria Quenday hanya melirik Toby Mars dan sedikit mengangguk, agar orang lain tidak menyadarinya.
Setelah itu, Zakaria Kuendai berkata dengan sungguh-sungguh, ada masalah, ya, baiklah, ikut saya. Selesai berbicara, Zakaria Kuendai langsung berjalan masuk ke ruang kantor di samping. Selusin preman berjas hitam yang dibawa oleh Tuan Kuendai berdiri berjajar di pintu ruangan kantor, mencegah semua orang mendekati ruangan. Tirai juga ditutup, ada jarak 1 meter dari kerumunan orang. Kalian berdua masuklah. Suara Zakaria Kuendai muncul dari ruang itu. Toby Mars hendak masuk. Helena Peach sangat khawatir, meraih lengannya, menggelengkan kepalanya padanya dan berkata, jangan masuk. Toby Mars tersenyum dan dengan lembut menepuk punggung tangan Helena Peach dan berkata, tidak apa-apa. Sedangkan di sana Harry Whiteman tersenyum dingin dan berkata, Toby Mars, kamu habislah, Tuan Kuendai akan memberi pelajaran kepadamu langsung. Selesai berkata, Harry Whiteman menarik kerahnya, dan berjalan masuk dengan sikap arogan. Maggie Whiteman yang berada di samping juga meletakkan tangannya di dada dengan ekspresi dingin, dan berkata, Helena Peach, setelah suamimu masuk, dia tidak mati juga akan dikuliti hidup-hidup. Cara Tuan Kuendai, orang biasa tidak akan sanggup menerimanya. Setelah Helena Peach mendengar hal ini, dia merasa semakin khawatir. Air matanya berlinang. Namun, mata Toby Mars dengan dingin melirik Maggie Whiteman. Seringai tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia berjalan masuk ke ruang kantor. Pandangan ini jatuh di mata Maggie Whiteman, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Ada apa? Tatapan mata si sampah barusan sepertinya menertawakan dirinya. Dasar rumput. Dia adalah orang tidak berguna, sampah yang bukan siapa-siapa. Mengapa dia melihat dirinya dengan pandangan seperti itu? Maggie Whiteman menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan keras, sebentar lagi, saya mau Tuan Kuendai mematahkan tangannya. Kembali ke tempat Toby Mars. Dia berjalan masuk ke kantor, melewati Harry Whiteman dan Zakaria Kuendai dan duduk di sofa dengan angkuh. Kaki disilangkan. Hal ini membuat langsung Harry Whiteman marah. Nak, kamu masih berani duduk. Tuan Kuendai masih berdiri di sini, berdiri kamu. Harry Whiteman tidak menyangka bahwa Toby Mars, si brengsek akan berani macam-macam di depan Tuan Kuendai. Namun, Toby Mars hanya meliriknya dengan dingin, dan berkata, tampar. Begitu kata itu keluar, Harry Whiteman memutar alisnya dan mencibir, dengan siapa kamu berbicara? Tampar, kamu pikirkan kamu siapa? Kenapa? Apakah kamu ingin Tuan Kuendai mendengarkanmu dan memukul saya? Tuan Kuendai adalah, plak, suara tamparan bergema di seluruh ruangan. Zakaria Kuendai menaikkan tangannya dan langsung menamparkan Harry Whiteman, memotong kalimat Harry yang belum selesai. Plak, tamparan ini langsung mengejutkan Harry Whiteman. Dia terhuyung-huyung sampai di pintu, dan 2 gigi geraham di mulutnya lepas. Mulutnya penuh darah. Tentu saja, tamparan ini juga membuat hati karyawan yang mengawasi di luar pintu melompat. Bab 128. Helena Peach panik saat ini, air mata mengalir di matanya. Dia berteriak ingin masuk, tetapi dia langsung dihentikan. Haha, pukulan bagus. Pukul mati dia. Maggie Whiteman masih tertawa dingin di luar, sangat bersemangat. Dia memandang dengan bangga dan berkata, Helena Peach, apakah kamu mendengar itu? Sampahmu sedang diberi pelajaran. Banyak orang juga mulai menggelengkan kepala. Sekarang, Toby Mars habislah. Tidak hanya menyinggung Harry Whiteman, dia juga menyinggung Tuan Kuendai. Itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Di ruang kantor, Harry Whiteman terhuyung, otaknya kosong, dan telinganya berdengung. Dia menutupi wajahnya, tatapan matanya tidak percaya. Dia menatap Zakaria Kuendai yang marah, dan bertanya dengan gemetar, Tuan. Tuan Kuendai, apakah kamu tidak salah memukul orang? Saya Harry Whiteman, orang itu yang tidak sopan kepadamu. Diam, Zakaria Kuendai berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, di depan mata Harry Whiteman yang tidak dapat dia percayai sepanjang hidupnya, Zakaria Kuendai berbalik, berdiri tegak, membungkuk, dan berkata dengan hormat, Tuan Mars, maafkan saya.
Tidak bisa mengurus orang saya, membuat orang saya menyinggung Anda. Tolong hukum saya. Brak. Adegan ini langsung meledak di benak Harry Whiteman. Tuan Quendey, salah satu dari 4 tokoh underworld di Larnwick, benar-benar menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada orang yang mengandalkan istri. Bagaimana ini mungkin? Tuan Quendey, apa yang kamu lakukan? Toby Mars adalah orang yang tidak berguna, apakah kamu tidak salah mengenali orang? Harry Whiteman tidak bisa mempercayainya. Tatapan matanya mengerikan. Dia berteriak pada Toby Mars, "Kamu, jangan melihat saya," dan minta maaf kepada Tuan Quendey. Namun, Toby Mars hanya tersenyum dingin dan berkata, "Beri kamu 5 menit untuk menyelesaikannya." Ketika Zakaria Quendey mendengar kata-kata itu, hatinya bergetar, dan dahinya juga berkeringat, tetapi dia langsung mengerti. Zakaria Quendey berbalik, menatap Harry Whiteman dengan mata dingin, dan berkata, "Harry Whiteman, apakah kamu tahu siapa yang telah kamu singgung?" Saya, Tuan Quendey, ada apa dengan Anda? Mungkinkah Toby Mars hanya?" Harry Whiteman panik, terutama ketika dia melihat wajah marah Zakaria Quendey. Hatinya menjadi semakin bingung. Plak, sebuah tamparan keras melayang lagi. Plak. Zakaria Quendey memberi satu tendangan dan tiba-tiba menendang perut Harry Whiteman. Dilanjutkan pemukulan yang sadis selama 5 menit. Jeritan Harry Whiteman bergema di seluruh ruang kantor. Namun, adegan di dalam di mana ada ratapan dan suara memohon belas kasihan yang sampai keluar melalui pintu dan jendela, itu bukan hal yang sama. Maggie Whiteman menari dengan penuh semangat dan berkata, "Haha, Helena Peach, dengarkan betapa parahnya suamimu dipukuli. Inilah hasilnya jika menghinaku. Pukul, bunuh dia." Orang-orang juga mulai membahas hal ini. Habislah, dengar suara ini, Toby Mars dipukuli dengan sadis. "Hei, tidak baik menyinggung siapapun, apalagi jika kamu menyinggung Tuan Quendey, tidak mati juga. Saya merasa kasihan pada Wakil Presiden Peach. Kedepannya dia akan sulit bertahan di perusahaan." Helena Peach menangis panik saat ini, berteriak, jangan pukul lagi, Toby Mars. Wilda Sanders yang berdiri di sebelah Helena Peach, cemas seperti semut di atas panci panas, mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Kakak Helena, ayo lapor polisi." "Lapor polisi." Maggie Whiteman merebut ponsel dari tangan Wilda Sanders. Ponselnya jatuh dengan keras ke lantai. Dia berteriak, "Coba lapor jika berani." Wilda Sanders terkejut dan mundur beberapa langkah. Di ruang kantor, Harry Whiteman sudah terbaring di lantai saat ini, hidung dan wajahnya bengkak, dan dia meratap sambil memegangi perutnya. Zakaria Quendey berdiri di samping Toby Mars dengan hormat. Kemudian berdiri, meletakkan tangannya di saku celananya, menatap Harry Whiteman di lantai dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu mengapa sekarang?" Harry Whiteman tidak bodoh. Dia buru-buru menopang tubuhnya dan bangkit, berlutut di depan Toby Mars, mengangguk dan memohon belas kasihan, "Tuan Mars, saya salah, saya tahu, ya. Saya tidak melihat kamu yang berkuasa, saya menyinggungmu, saya pantas mati. Menakutkan. Harry Whiteman sudah mengerti. Toby Mars di depannya, walaupun rumornya adalah sampah. Tetapi, Zakaria Quendey memperlakukannya dengan hormat. Dia seperti sosok Matthias Suttner di Larnwick. Walaupun Harry Whiteman diberi keberanian 100 kali, tidak akan berani menyinggungnya. Toby Mars mendengus dingin, langsung menuju ke pintu, mendorong pintu dan berjalan keluar. Pintunya terbuka. Di luar semua orang menatap pintu ini. Melihat Toby Mars berjalan keluar tanpa cedera di balik pintu. Semua orang terkejut. Ini, apa yang terjadi? Bukankah kamu dipukul dengan keras, mengapa kamu tidak terluka sama sekali? Semua orang bingung. Kerumunan langsung bubar. Toby Mars berjalan langsung ke Helena Peach yang menangis, meraih tangan kecilnya yang dingin dan gemetar,
menyeka air matanya dari sudut matanya, dan berkata dengan lembut, "Saya akan mengantarmu pulang." Bab 129. Saat ini otak Helena Peach kosong. Dia mengangguk, dan membiarkan Toby Mars membawanya pergi. Namun, Maggie Whiteman yang berada samping bergegas ke sana dan langsung menghadang jalan Toby Mars dan Helena Peach, dan berteriak histeris, "Bagaimana kamu bisa keluar? Mengapa kamu tidak terluka? Siapa yang dipukuli tadi?" Dia tidak bisa mempercayainya, Toby Mars baru saja keluar tanpa cedera. Toby Mars menoleh, menatap Maggie Whiteman dengan mata dingin, dan memperingatkan, "Minggir." Dua kata sederhana itu membuat Maggie Whiteman terkejut dan mundur beberapa langkah. Tatapan mata dan aura yang mengerikan. Ini bukan aura yang bisa terpancar dari orang tidak berguna. Ini membuat Maggie Whiteman merasa takut dan benci di dalam hatinya. Dia segera menamparkan wajah Toby Mars, dan berteriak, "Kamu berani bersikap galak denganku? Kakakku dan Tuan Quendai ada di sini, kamu berani menindasku." Plak, sebuah tamparan melayang, tetapi mendarat di udara. Ada yang menahannya dengan erat. Toby Mars langsung menekan pergelangan tangannya, menggunakan sedikit tenaga. Maggie Whiteman menjerit kesakitan. "Jangan paksa saya bertindak," kata Toby Martian. Setelah menghempaskan tangan Maggie Whiteman, dia akan pergi bersama Helena Peach. Maggie Whiteman didorong dan terhuyung-huyung. Dia kesal, menggertakkan giginya, dan langsung melihat Harry Whiteman terpincang-pincang keluar dari pintu. Hidung dan wajahnya bengkak, dan tubuhnya terluka. "Apa yang terjadi di sini? Kakak?" Maggie Whiteman bergegas mendekat dan menyerah Harry Whiteman, "Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang memukulmu? Apakah Toby Mars si sampah?" Setelah mengatakan itu, Maggie Whiteman menatap pintu dan melihat Toby Mars dan Helena Peach hendak pergi. Dia bergegas keluar, mengambil vas di sebelahnya, dan melemparkannya ke arah Helena Peach. Harry Whiteman ingin menarik adiknya yang bodoh saat itu, tetapi dia tidak berhasil. Matanya menatap, putus asa adegan tersebut. Itu terjadi tiba-tiba. Semua orang terkejut. Toby Mars merasakan bahaya di belakangnya, secara naluriah mendorong Helena Peach menjauh. Dia mengangkat tangannya untuk menghadangnya, berhasil menghadangnya. Vas itu mengenai lengan Toby Mars, ada rasa sakit yang meledak. Darah juga mengalir di tangannya. Toby Mars terluka di lengannya. Mata Helena Peach melebar dan cemas. Dia bergegas dan melirik tangan Toby Mars yang berdarah. Pada saat ini, dia sangat marah, berbalik, dan berjalan ke Maggie Whiteman dengan sepatu hak tinggi. Dia mengangkat tangannya, menamparkan wajah Maggie Whiteman dengan sangat keras, dan berkata dengan marah, "Maggie Whiteman, tamparan ini untukmu." Plak, satu tamparan lagi. "Tamparan ini untuk suamiku." Kemudian Helena Peach membungkus luka Toby Mars dengan tisu, dan kemudian dengan cepat membawa Toby Mars pergi dari perusahaan. Kali ini seluruh kantor riuh. Semua orang tidak berani keluar. Adegan di depan mereka membuat mereka terpana. Harry Whiteman dipukuli dengan sadis. Maggie Whiteman ditampar 2 kali oleh Helena Peach lagi. Zakaria Quendai berdiri di pintu, menatap saudara laki-laki dan perempuan dengan mata pahit, dan berteriak dengan suara yang dalaran, "Ayo pergi." Baru saja Toby Mars memberitahu dirinya, dia akan menyelesaikannya masalah Harry Whiteman sendiri. Zakaria Quendai tidak perlu ikut campur. Pada saat itu, Zakaria Quendai tahu bahwa tidak ada lagi keluarga Whiteman di Larnwick. Harry Whiteman juga paham, hanya ada jalan kematian setelah ini. Pada saat melihat adiknya melukai Toby Mars lagi, dia tahu di dalam hatinya bahwa mereka pasti akan mati. Di klinik kecil ujung jalan, Helena Peach menemani Toby Mars untuk mengobati lukanya, melihat dengan sedih dan penuh perhatian, "Bagaimana, apakah sakit?" Toby Mars menyeringai dan berkata, "Tidak apa-apa, sedikit sakit." "Kamu bagaimana, apakah wajahmu masih sakit?" Alis Helena Peach menyengat. Wajahnya masih merah dan bengkak. Memikirkan adegan tadi, Toby Mars muncul di hadapannya seperti seorang pangeran yang menawan. Getaran seperti itu, sudah lama hilang.
Toby Mars tampak sangat berbeda. Helena Peach menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saya baik-baik saja, barusan, terima kasih." Toby Mars tersenyum dan berkata, "Kamu adalah istriku, tidak perlu berterima kasih." Helena Peach menatapnya kosong, mencubit daging, empuk di pinggangnya, dan berkata, bermulut manis saja, "Tapi apa yang terjadi barusan? Mengapa kamu tidak dipukuli di ruang kantor?" Helena Peach tidak bisa mengerti. Bab 130. Jelas-jelas Harry Whiteman adalah orang Kuendai. Mengapa Harry Whiteman yang keluar terakhir, malah badannya penuh luka? Mungkinkah Toby Mars memiliki rahasia yang disembunyikan darinya? Toby Mars berpikir sejenak dan tersenyum samar, "Saya juga tidak tahu." Setelah masuk Tuan Kuendai bertengkar dengan Harry Whiteman. Tampaknya ada sesuatu yang tidak ditangani dengan benar. Saya terus melihat mereka. Saya tidak tahu tentang masalah itu. Kenapa? Apakah kamu berpikir bahwa Tuan Kuendai Kota Larnwick mengenal saya dan membalas dendam untuk saya? Mendengar apa yang dikatakan Toby Mars, kecurigaan Helena Peach menghilang. Yah, tapi masalah ini pasti rumit. Bagaimanapun, Maggie Whiteman adalah investor di perusahaan kita. Aaron Peach pasti menghasut di depan kakek. Wajah Helena Peach tampak serius. Toby Mars berpikir sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa, bisa ganti investor lain." Selain itu, apa yang terjadi hari ini pada dasarnya adalah kesalahan Maggie Whiteman. Jangan menganggapnya terlalu serius. Bagaimana bisa tidak menganggapnya serius? Telah menyinggung investor, saya adalah wakil presiden yang baru saja menjabat. Jika kakek mencari kesalahan, dia dapat mencabut posisi saya sebagai wakil presiden. Kemudian Aaron Peach bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Helena Peach tampak sangat khawatir. Toby Mars mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, masih ada saya. Suamimu akan memberikan dukungan untukmu." Helena Peach melirik Toby Mars, lalu menatapnya kosong. Setelah meninggalkan klinik, Toby Mars membawa Helena Peach ke rumah sakit. Dia pergi ke kamar mandi dan memutar nomor. Terdengar suara penuh hormat dari ponsel, "Tuan Mars, ada apa?" Matthias Suttner sedang mendiskusikan bisnis dengan teman-temannya saat ini. Ketika dia menerima telepon dari Toby Mars, dia langsung menjawabnya dengan senyum hormat di wajahnya. Ini mengejutkan beberapa teman juga. Kapan Matthias Suttner, Raja Underworld Larnwick begitu menghormati orang seperti ini? Status orang di ujung telepon tidak sederhana. Periksa keluarga Whiteman yang berinvestasi di perusahaan farmasi York, dan beri mereka peringatan. Jika mereka berani menimbulkan masalah bagi Helena Peach, tidak akan ada lagi tempat untuk keluarga Whiteman di Larnwick, kata Toby Mars dengan tenang. "Tuan Mars, jangan khawatir, saya akan mengurusnya," kata Matthias Suttner. Matthias Suttner menutup telepon. Dia awalnya ingin meminta bawahannya yang mengurusnya, tetapi setelah memikirkannya, dia menelepon sendiri kepala keluarga Whiteman. Charles Whiteman mondar-mandir di vilanya saat ini, sangat marah. Di depannya putrinya menangis dan mengeluh, dan putranya dipukuli hingga seperti kepala babon. Yang paling penting adalah pelakunya adalah Tuan Kuendai dari Larnwick. Ini membuat Charles Whiteman kesulitan. "Ayah, kamu harus membalas untukku." Toby Mars tidak lebih dari menantu keluarga Peach yang tidak berguna. Dia malah berani memukulku. Dan Helena Peach si jalang kecil berani memukulku di depan begitu banyak orang. Sungguh tidak menghormati saya. Maggie Whiteman. Maggie Whiteman berteriak dengan marah, "Tarik investasi, ayah, saya ingin kamu tarik investasi. Saya mau memberi pelajaran pada Helena Peach si wanita jalang." "Cukup." Namun, Charles Whiteman berteriak, memelototi Maggie Whiteman, melirik Harry Whiteman, dan bertanya, "Nak, apakah kamu yakin Tuan Kuendai sangat menghormati Toby Mars?" Harry Whiteman mengangguk, "Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Toby Mars ini jelas tidak sesederhana seperti menantu yang menikah masuk." "Hah? Kalian melihat hal kecil sebagai hal besar. Saya lihat Zakaria Kuendai hanyalah reputasi palsu."
Dia takut pada laki-laki yang mengandalkan istri, gumam Maggie Whiteman, wajahnya penuh kesombongan. Charles Whiteman melotot, menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela nafas, dan mengutuk, putriku, mengapa kamu tidak mengerti? Zakaria Quenday bukan orang yang sederhana. Satu kata dari dia, keluarga Whiteman tidak akan bisa bertahan di Larnwick. Apakah kamu mengerti? Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Maggie Whiteman menyadari keseriusan masalahnya, dan bertanya dengan tidak percaya, ayah, jangan menakuti saya, bagaimana ini mungkin? Toby Mars hanya orang yang tidak berguna. Charles Whiteman menggelengkan kepalanya, merasa cemas. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Charles Whiteman mengangkatnya dan berkata dengan marah, siapa sih? Sudah pernah saya bilang jangan jual apapun ke saya. Saya punya rumah dan uang. Haha, Charles Whiteman, saya Matthias Suttner. Sebuah suara dari telepon. Matthias Suttner. Charles Whiteman terkejut, berkeringat di sekujur tubuh. Dia merasa sangat bersemangat tapi juga takut, Tuan. Tuan Matthias. Nama Matthias Suttner di Larnwick, adalah orang berkuasa. Dia mengangguk, keluarga Whiteman bisa menghilang di Larnwick. Tidak disangka Raja Underworld di kota Larnwick Matthias Suttner benar-benar meneleponnya. Tuan Matthias, maafkan saya tidak tahu itu kamu. Saya pikir itu telemarketing. Charles Whiteman menjelaskan dengan senyum penuh sanjungan di wajahnya, Tuan Matthias mengapa kamu tiba-tiba menelepon? Matthias Suttner juga tidak mau berputar-putar, dan berkata langsung ke intinya, seseorang meminta saya untuk memberi peringatan, jangan mencoba menimbulkan masalah bagi Helena Peach dari perusahaan farmasi York, jika tidak keluarga Whiteman akan menjadi sejarah di Larnwick. Klik. Setelah mengatakan ini, telepon ditutup. Charles Whiteman tercengang, gemetaran, duduk lemas di sofa, dan bergumam, sudah berakhir, keluarga Whiteman sudah berakhir. Setelah ragu-ragu sejenak, Charles Whiteman bangkit dan berkata dengan cemas, cepat, kita akan pergi ke perusahaan farmasi York bersamaku. Ayah, mengapa kamu tiba-tiba mau pergi ke perusahaan farmasi York? Ada apa denganmu? Harry Whiteman tidak mengerti. Buat apa? Minta maaf kepada Helena Peach untuk kalian berdua. Charles Whiteman berkata dengan marah, apakah kamu tahu siapa yang menelepon? Matthias Suttner, kalian membuat masalah besar kali ini. Bersambung ke bab 131. Terima kasih.